Kan udah hafalan ya, zaman kita belum ya. Masya Allah. Zaman kita belum loh. Wala quwata illa billah. Nyentopin. Oh, ini gantungan. Jadi saya Bentar ya. Oh, sampai gini ya, sampai tinggi-tinggi sini ya. Wala quwata illa billah. Astagfirullah. Haji Muhammad Hidayatul Wahid, License Magister, selaku Wakil Ketua MPR RI dan alumnus Universitas Islam Madinah. Juga hadir bersama kita Dr. Haji Muhammad Zaitun Rasmi, License Magister, Wakil Islam Madinah pada tahun 1995, dan saat ini beliau aktif sebagai Wakil Ketua Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, dan juga sebagai pendiri dan pemimpin umum di Wadah Islamiyah. Dan yang terakhir ada Bapak Suryo Adi Rahmawan yang dan pada hari itu setelah selesai dari satu perkuliahan, saya ulangi, saya hafalkan. Begitu setiap hari. Sehingga ketika terjadi ujian, maka semua permasalahan sudah kita kuasai. Selain daripada itu, saya juga terbiasa dengan kawan-kawan membuat grup puasa Senin Kemis. Suatu dengan kawan waktu itu yang namanya Tobur atau Siroh itu, nggak tahu sekarang. Itu begitu luar biasa, penuh dengan cerita. Gitu ya. Tapi karena kita berpuasa, semuanya menjadi nyaman. Saya juga membuat grup kecil diskusi dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dengan kawan-kawan kita menyepakati kelompok, kita ngobrol dengan bahasa Inggris. Setiap hari kita ketemu berapa menit, berapa menit. Tapi kita bicara dengan bahasa Inggris. Atau bicara dengan bahasa Arab. Karena kadang-kadang salah satu problem orang Indonesia adalah kalau kita berada di komunitas orang Indonesia, malu berbicara bahasa Arab. Apalagi bahasa Inggris. Kadang-kadang ada yang moyoi, ada yang ngomongin lu orang Indonesia nggak mau bahasa Arab. Dampak dari itu, ini yang disampaikan di kami di kantor dulu, hati-hati, jangan sampai Anda pulang dari luar negeri, dari Mesir, dari Arab, justru lebih fasih berbicara bahasa Sunda, bahasa Madura dengan bahasa Arab. Karena komunitas yang kita temui orang Indonesia dan kita tidak mau keluar dari komunitas ini dan tetap hanya bicara dengan bahasa Indonesia. Saya membuat grup bicara dengan bahasa Arab, saya buat grup bicara dengan bahasa Inggris. Dan itu yang kemudian membuat kita menjadi terbiasa berdialog dengan bahasa Arab, terbiasa berdialog dengan bahasa Inggris. Selain daripada mempelajari buku-buku yang marja yang harus kita kuasai, saya terbiasa membaca koran, membaca majalah, mendengar radio. TV agak susah karena di kampus waktu itu belum ada. Walaupun ada, kita harus ke kantor PPI di Balat, gitu ya. Apa makna daripada kita mempelajari, kita baca koran dan baca majalah, mendengar radio, agar bahasa Arab kita bukan bahasa Arab jadul, bukan bahasa Arab yang adanya yang kaku, yang ada di kitab-kitab. Bahasa Arab kita selain kita menguasai bahasa Arab yang ada dalam kitab-kitab, tapi kita juga menguasai bahasa Arab yang hidup, bahasa Arab yang sekarang dipakai oleh komunitas umum, baik itu komunitas melalui jalur radio, jalur majalah, maupun juga jalur koran. Saya juga terbiasa untuk membantu KBRI, terutama menjadi saksi di persidangan-persidangan. Kampus tidak melarang. Dan mungkin kita menjadi saksi karena kita bisa berbicara dengan polisi, dengan para kodi gitu ya, dengan bahasa Arab yang juga bisa mereka mengerti. Jadi kata kuncinya sih mengatakan bahwa kampus memberi ruang yang demikian luar biasa, luas bagi mahasiswanya untuk mengembangkan dirinya, menguasai ilmu yang dipelajari di kampus,
mengembangkan bahasa yang dia pelajari di kampus, mengembangkan kepedulian sosial yang dia temui di masyarakat di kampus maupun luar kampus, dan kemudian kampus memberi ruang agar para mahasiswanya untuk kemudian bisa membuktikan bahwa Madinah sebagaimana dahulu adalah kotanya Rasulullah yang kemudian menghadirkan Madaniyah, maka Universitas Islam Madinah pun juga bisa menghadirkan Madaniyah melalui para mahasiswanya, melalui kurikulum yang diterapkannya, dan melalui tradisi yang berkembang di kampusnya. Saya kira itu yang saya sampaikan dari dahulu, mungkin nanti bisa kita lanjutkan. Tapi kata kuncinya sekali lagi bahwa jangan pernah membayangkan, ini tentu pengalaman saya gitu ya, dalam konteks saya belajar dari rentang tahun 80 sampai 92. Madinah mengalami perkembangan yang dahsyat sampai sekarang. Tapi ada hal yang mungkin membedakan. Zaman saya dulu, dosen-dosen saya ada yang dari Maroko, ada yang dari Aljazair, ada yang dari Mesir, ada yang dari Sudan, ada yang dari Yaman, ada yang dari Palestina, ada yang dari Lebanon, ada yang dari Irak, gitu ya. Waktu itu memang para mahasiswa dari Saudi belum banyak yang menjadi tokoh-tokoh yang hebat. Sekarang para mahasiswa Saudi sudah menjadi suyuh, menjadi profesor, menjadi sebagian besar lagi karenanya dosen-dosen sudah menjadi orang Saudi. Itu hal yang berbeda, tapi saya yakin dari sisi kualitas tidaklah menjadi sesuatu yang membedakan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghayatan terhadap masalah-masalah di dunia syar'i itu bisa diterima di Universitas Hasanuddin Fakultas Peternakan. Dari umum berarti ya? Kuliah, dan di saat yang sama alhamdulillah saya sudah merasakan kesadaran dakwah saat itu. Jadi saya sambil kuliah ogah-ogahan lebih banyak mencoba dakwah di kalangan mahasiswa, sampai kemudian 2 tahun sesudahnya semester 4 saya izin baik-baik di kampus. Saya bilang saya mau berhenti. Kaget orang bilang saya berhenti. Tapi saya sengaja baik-baik karena supaya saya tidak dianggap DO atau dipecat. Ya, saya minta berhenti. 2 tahun kemudian saya sibuk dakwah, tidak pernah terpikir mau belajar bahasa Arab. Tiba-tiba ketika dakwah berkembang saya teringat, kalau saya begini terus, tidak saya kuliah umum, tidak juga kuliah syar'i, maka saya mulai belajar bahasa Arab. Dan ini terutama untuk yang belakang umum, jangan pernah merasa lemah belajar bahasa Arab walaupun sudah kuliah atau bahkan sudah lulus yang umum. Saya mulai belajar tahun 1988, artinya sudah usia selesai kuliah. Saya beli buku sendiri dulu, saya belajar sendiri, lalu kemudian saya coba-coba mengadu nasib ke Jakarta. Waktu itu saya tinggal di Makassar tentunya. Di Jakarta saya masuk IPI, alhamdulillah lulus. Ini semua kisahnya panjang, tapi tentu saya menghargai waktu. Lalu dari sana saya alhamdulillah maksimalkan belajar di IPIA. Lalu 1,5 tahun saya ditakdirkan untuk lulus ke Madinah. Ini semua adalah karunia Allah SWT. Dalam kaitan dengan yang tadi disampaikan Ustaz Hidayat, saya juga mengikuti itu. Di awal saya belajar, saya tidak tahu banyak namanya mufradat. Tapi saya sengaja ambil kaset-kaset para ulama itu, saya dengarkan walaupun saya tidak paham. Subhanallah, saya suka saja saya dengar. Ternyata itu memberi bekas kepada bahasa Arab saya. Sehingga mohon maaf, saya sebetulnya tidak mau menunjukkan mengangkat. Rata-rata orang yang ketemu saya, termasuk orang Arab, menganggap saya orang Saudi kalau saya berbahasa Arab. Ya. Karena itu pengaruh yang besar. Dan ini teorinya ada di Jerman. Itu teorinya bahwa anak-anak dari bayi yang selalu diajak ngomong oleh ibunya itu akan sangat kuat bahasanya. Ya, jadi ini ibu terutama ibu-ibu, ini putri-putri, akhwat-akhwat ya. Nanti kalau sudah jadi ibu-ibu amalkan itu. Dan saya termasuk barangkali sedikit dari dai yang menyampaikan bahwa perempuan cerewet itu positif, bukan negatif. Ya, perempuan cerewet itu positif untuk kecerdasan kita. Kalau perempuan tidak cerewet, banyak kita yang tidak cerdas. Ya, karena kalau bapak-bapak yang diharapkan ada pikiran semua. Kalau di rumah, ya. Kalau di kantor mah cerewet juga. Ya. Saya ke Saudi alhamdulillah belajar, dan
Saya merasakan betul-betul suasana. Awalnya seperti tidak paham, padahal bahasa Kusma. Hanya karena kecepatan berbicara itu, yang waktu di Rupiah, dosen-dosen menyesuaikan ritmenya dengan kita. Bisa bebas. Tapi alhamdulillah saya bisa ikuti dengan baik dan saya tambah lagi satu hal yang positif di sana adalah para dosen itu, dan saya yakin sampai sekarang rata-rata memberi perhatian yang besar kepada mahasiswa, apalagi mahasiswa asing dan secara khusus Indonesia. Saya tidak tahu di Mas di Denmark mungkin juga begitu. Ya, itu perhatiannya pada kita, dan alhamdulillah setiap kita minta mau ziarah, mau ketemu, itu rata-rata welcome, rata-rata yurahib, rata-rata memberi kesempatan. Dan inilah yang saya gunakan kesempatan, sebab saya kuliah di Saudi sebetulnya sudah S1 tapi sudah usia S2. Jadi ada pengalaman dakwah, saya gunakan kesempatan itu. Saya silaturahim banyak sekali, Syekh. Mungkin di antara yang paling banyak silaturahim dengan Syekh di Saudi adalah saya. Dan itu berpengaruh setelah saya pulang dalam membangun dakwah di Indonesia. Alhamdulillah. Ya, cuma ini ada sedikit anekdot. Kalau ziarah suatu ketika antum kuliah di sana, kalau Ramadan ya di ziarah ke Syekh, ya biasanya malam, ya kalau antum hanya buka seadanya, itu bisa kelaparan nanti. Sebab di rumahnya mungkin jam 12 baru makan. Saya pernah begitu, diajak, ternyata tiba di rumah baru potong ayam itu, ya, atau potong kambing maksudnya. Nah, ini anekdot saja, karena mereka subhanallah biasanya makan malam, tengah malam kalau di bulan Ramadan. Jadi pengalaman, karena ini diminta berbicara pengalaman saya sangat terlahir pada para dosen, para syekh, yang rata-rata mereka ya karena memang ajaran Islam satu, yang kedua ada yang namanya karamul Arab. Bagaimanapun kondisi Arab sekarang ini itu terkenal dengan al-karam, ya, dengan kedermawanan, ya. Saya sendiri alhamdulillah sering sekali mendapatkan bantuan dari para syekh itu di luar daripada beasiswa yang kita terima. Jadi karena maksud talk show ini agar lebih memberi motivasi orang belajar ke Saudi, saya ingin sampaikan bahwa berangkatlah ke Saudi Arabia. Di samping hal-hal yang positif sekarang yang lebih maju dari zaman kita, ya, untuk belajar, maka insya Allah karam mereka penerimaan juga tidak berkurang, dan itu tentu sangat membantu bagi kita yang belajar, apalagi yang nanti dengan keluarga belajar di sana. Dua hal yang berbeda dengan di zaman kita, Ustaz. Kalau sekarang pelajaran mahasiswa belajar umum dan perempuan lebih terbuka. Kalau zaman kita kan sedikit sekali, Ustaz. Ya, dihitung jari kalau ada orang Indonesia yang bukan kuliah agama di Saudi. Ya, hampir tidak pernah kita dengar. Yang kedua perempuan, jarang sekali. Nah sekarang dua hal ini sangat terbuka di Saudi. Jadi kalau ada di antara ikhwan dan akhwat mau ke sana, belajar umum pun oke. Ya, yang kedua perempuan dibuka kesempatan seluas-luasnya oleh pemerintah Saudi sekarang ini, dan itu tentu sangat baik buat kita di Indonesia karena memang kita memerlukan, ya, lebih banyak tempat belajar, apalagi kalau kita mau mendapatkan ilmu syar'i. Satu kelebihan di Saudi saya sampaikan kepada pengurus PPMI yang kemarin ketemu saya yang jurusan umum, bahwa kalau ke Saudi Arabia ambil jurusan umum, ya, apalagi memang seperti di King Fahd University atau di Jeddah, ya, sudah dapat umumnya, dapat pula diniyahnya, ya, karena otomatis ya belajar diniyahnya itu ada begitu kan, ya, apalagi bahasa Arabnya. Maka kalau ada yang mau promosi bagi orang Islam, ya, bagi orang Islam saya katakan belajar ke Saudi dulu, ya. Saudi dan negara-negara yang semacamnya seperti Qatar juga, ya, tapi saya tidak promosi sekarang. Ini adalah Saudi. Jadi Saudi dan satu-satunya negara bagi Muslim yang punya kelebihan tidak dimiliki oleh negara lain adalah adanya dua kota suci. Ya, ini saya mau sampaikan.
andai kan ada yang berniat belajar ke Saudi, niatnya juga adalah supaya bisa umrah, bisa haji, Bisa. itu sudah luar biasa dan ini tidak salah. Insya Ya, Allah. dua niat asal dia sama tetap dalam kebaikan itu tidak bertentangan. Jadi jangan pertentangan dengan niat belajar ilmu itu, ya karena yang di situ tidak boleh adalah ketika orang semata-mata ingin berbangga-bangga atau belajar ilmu. Ini diantara pengalaman dan saya tidak akan mengulang sampai ke Ustaz Hidayat karena menghargai waktu ikhwan dan akhwat. Saya tambahkan pada hal-hal yang di luar itu. Jadi pengalaman kalau kuliah di Saudi ini juga adalah pergaulan internasional. Ya, saya alhamdulillah masih banyak sahabat-sahabat itu di karena beliau belum sebut itu beliau lebih banyak. Saya tambahkan ya dengan teman-teman sampai sekarang dari berbagai negara, ya, apalagi kalau negara tetangga, Malaysia, Thailand, ada teman saya dari Libya, dari mana-mana kita masih sering komunikasi alhamdulillah dan itu juga membuka wawasan yang luas pada kita. Saya hanya ingin bercerita pengalaman lucu ya sebelum saya tutup ya, tentu bagus juga kita cerita suka duka ya. Di antara yang lucu waktu saya belajar di Medina ya, itu ketika selesai salam sholat duhur saya kaget di hari pertama. Ya, di hari pertama saya kaget tiba-tiba orang berlarian seperti mau runtuh. Ya, berlarian. Ternyata ada hari tertentu makanan di restoran itu enak sekali seperti Al-Bait sekarang. Dan zaman itu masih sedikit, masih awal-awal yang namanya tidak yang broth ya, ya kayak Al-Bait itu. Jadi anak-anak ini tahu bahwa itu Jakarta sedikit. Dan itu tidak bisa, orang semua wajib sholat berjamaah di masjid. Jadi nggak bisa nunggu di restoran, nggak bisa. Jadi harus selesai sholat duhur baru ke restoran. Di sana terjadi perlombaan tanpa panitia. Ya. Sampai-sampai kalau jemaah haji ikut lari juga. Ya, dia pikir ada masalah. Jadi kalau ada bilang Ustaz masa sih orang di Medina begitu kayak manusia mahasiswa Medina juga manusia dan hal yang sifatnya rumah yang penting sudah selesai sholat yang tidak boleh kalau sholat ingat makannya. Saya kira itu masih banyak yang ingin kita ungkap tapi tidak bijaksana kalau belum terlalu banyak waktu. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zaitun. Yang jarang dibicarakan mengenai sains dan teknologi di Arab Saudi. Mungkin tadi sudah ditanyakan oleh Ustaz Zaitun, ada berapa orang yang ada, cuman tidak begitu banyak begitu ya di slide selanjutnya. Karena juga dulu saya juga mengalami hal yang sama, yaitu mengalami di persimpangan. Gitu. Karena saya memang spesialisasinya di bidang statistik, di bidang penelitian. Kemudian Ya, lulusan Kausi. Ya, di bidang penelitian. Tapi waktu itu mendaftar kuliah untuk S2 di beberapa kampus, kebetulan alhamdulillah diterima di Amerika dan di Inggris, serta nyoba-nyoba di Saudi dan ternyata dapat. Dan ibu saya dibandingkan baru riset-riset kali di website dan sebagainya. Yaitu ini salah satunya, ada beberapa hal. Ada bahwa saya waktu itu keterima di King Fahd University dan juga di KAUS, namun saya ngambil di KFUPM, King Fahd, dan ternyata masuk ke kampus top dunia. Saat ini peringkat 67 dunia, peringkat 1 di region Arab. Kemudian juga, dan kita tidak akan tahu kotor tanpa adanya bersih. Jadi kalau dalam melalui perjalanan ke menara, nanti teman-teman ada kepleset dikit, ada kesasar sedikit, ada gagal-gagal dalam mencoba mendaftar ke Saudi, nggak apa-apa, itu namanya perjuangan, namanya percobaan. Jadi tetap dicoba aja, karena keberhasilan nggak akan kerasa berhasilnya kalau kita nggak merasakan gagal dulu gitu kan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang waktu itu teman saya lebih dari 115 negara. Itu pasti membuat, dan kita di setiap kamar kita itu tidak mungkin 4 orang semuanya orang Indonesia, pasti dari beragam negara. Karenanya kita berada dalam suasana di mana keterbukaan itu ada di saya.
di mana ketertantangan untuk kemudian bisa menghadirkan kualitas yang lebih baik, lebih unggul, inovasi yang kemudian membawa kepada kenyamanan keberadaan di Saudi. Karena kalau kita monoton saja, mungkin nggak kerasa di Saudi. Di zaman saya di Medina, waktu itu bahkan ketika saya awal kuliah AC itu belum ada. Oh, panas. Nah, sehingga kalau musim panas itu kita masih harus Cari kipas. menyirami kasur kita dengan air. Masya Allah, ya Allah. Dan saya di lantai 5 belum ada lift. Setiap hari kita naik turun lantai 5, jadi saya sangat sehat. Menjabat, menjabat karena jadi berhasil kita kondisi itu menantang kita untuk kemudian menghadirkan inovasi, menghadirkan menghadirkan kemampuan berkompetisi, mengharuskan kita harus eksis. Kita sudah jauh-jauh meninggalkan Indonesia sampai ke Saudi, maksudnya di sana hanya untuk tidur, maksudnya hanya untuk menjadi kalah, maksudnya hanya untuk menjadi rekor. Bahkan ada yang mengatakan banyak kekerasan di Medina. Saya katakan harus kerasan. Saya digontor aja kerasan, untuk Medina nggak kerasan. Banyak nggak? Digontor tewel gitu ya. Di Medina nggak ada tewelnya. Jadi saya mengatakan bahwa kondisi itu harus membuat kita semuanya, para mahasiswa dan calon mahasiswa, tertantang. Kita sudah meninggalkan Indonesia, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan bapak dan ibu, dan tradisi kegiatan yang ada tidak pernah membatasi kita untuk kemudian menjadi seperti kata dalam tempurung, menjadi eksklusif yang negatif. Memang awalnya memperdalam bahasa Arab, iya itu motivasinya. Karena setelah saya berdakwah kurang lebih 5 tahun, ya saya mulai kelas 3 SMA sudah mengenal dakwah, lalu kemudian begitu kuliah aktif, ya jadi tahun 88 itu saya berpikir saya belajar bahasa Arab. Saya belajar Filipina dan satu saja kuncinya, jangan malu, itu saja. Ya. Saya benar-benar coba, saya datang ke berbagai komunitas, saya coba aja ngomong, walaupun saya tahu mereka itu menertawai saya, tapi mereka juga berbaik hati meluruskan. Tidak setelah diketawain begitu, oh yang benarnya seperti ini. Alhamdulillah. Dan dari sisi bahasa itu karena tadi ditanyakan, saya alhamdulillah bersyukur dengan modal itu saya bisa diminta jadi dosen di Jepang itu 5 tahun. Ya, di Arabic Islamic Institute of Tokyo. Itu cabang dari Universitas Imam Ibn Saud dari Saudi Arabia. Dan saya satu-satunya orang non Arab dari pengajar di situ. Ya, bukan sekedar saya mengajar, saya jadi khatib di masjid yang satu-satunya masjid khutbahnya pakai bahasa Arab di Jepang. Ya, saat itu saya katakan sekarang. Jadi alhamdulillah saya penting sekali menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Dr. Hidayat tadi. Ketika di sana masalah bahasa ini sangat penting. Sangat rugi kalau pernah kuliah di Saudi pulang bahasa Arabnya tidak kuat. Ya, semua negara Arab sebetulnya. Kita sudah saksikan ada sebagian teman-teman kita pulang, ya seperti kata beliau tadi, malah bahasa Sunda yang lebih kuat, bahasa apa. Jadi tekad untuk seperti itu. Nah, tentang jaringan ini memang persoalan karena saya alhamdulillah dari Indonesia, ini semata dari Allah SWT diberikan memang semacam minat dan mudah-mudahan juga bakat untuk selalu berinteraksi, suka berinteraksi dengan semua kalangan. Saya berkunjung ke masyayikh di Saudi Arabia, itu semua masyayikh yang saya bisa datang, walaupun ya di mana-mana saja pasti masyayikh itu ada latar belakang masing-masing. Kalau di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada apa-apa kan seperti itu. Di Saudi Arabia tidak ada ormas, tapi yang namanya kecenderungan pasti ada, ya, dan kecenderungan para masyayikh. Dan mungkin di antara mereka ada yang bertentangan, tapi bagi saya bukan masalah. Saya mengunjungi mereka semuanya, apalagi kita belajar di bangku kuliah, kalamul akram, yutwa wala yurwa. Dan ini sepatutnya menjadi wasiat buat kita semua. Bahwa para ulama sering berbeda pendapat di antara mereka. Janganlah kita wariskan, janganlah kita
terus-teruskan, janganlah kita jadikan di umat juga untuk berpecah belah. Ya, kalau para ulama saling mengkritik, memang mereka ulama, kita yang bukan ulama, kita yang baru belajar ikut-ikut kritik ulama itu. Ini adalah tidak pantas dan tidak ditemukan di as-salafus saleh. Orang-orang yang baru belajar berani mengkritik ulama-ulama besar. Nah ini yang alhamdulillah pengalaman yang saya dari itu, sehingga saya punya hubungan yang sangat baik ya dengan para ulama-ulama di Saudi Arabia. Kemudian untuk pekerjaan ya saya kira alumni Saudi ini bukan saya di zaman saya sampai sekarang tetap menjadi semacam, bukan lagi jumlah nadirah. Kalau dulu jumlah nadirah, dulu dianggap mata uang langka nadirah. Sekarang tidak nadirah tapi tetap jumlah nafisah. Dia adalah mata uang yang sangat berharga. Jadi kuliah di Saudi bukan kita yang cari kerja, pekerjaan yang mencari kita. Ya, bukan saja di travel di Madaes. Pertama jangan travel dulu deh, nanti salah paham. Bukan saja sekolah-sekolah, kampus-kampus yang semuanya menunggu sampai sekarang. Kalau ada 1.000 alumni Saudi, 1.000-1.000-nya akan diterima di kampus-kampus dan di mana-mana. Itu alhamdulillah pengalaman kami. Travel-travel, kantor-kantor, ya, dan seterusnya. Bahkan ya dunia perpolitikan juga berarti seperti ini yang sampai di ketua MPR ya. Kan apa ya, alhamdulillah kita ini bukan mau bangga, mimbabi tahadud bin nikmah ya, bercerita tentang nikmat Allah SWT. Dari Saudi ya kita belajar sesungguhnya yang saya tahu ya, Sebelah saya kiri MC-nya ya. bahwa ilmu Sebelah Iya, kiri MC. kuat ya, Yang sebelah kanan kaos, kita juga lulusan kaos. diberikan, Statistik tapi jurusannya. semangat, maaf, rasionalitas yang tinggi. Ya, jadi kita bisa memikirkan apa yang jadi cara berpikir kita yang bagus, sehingga ya saya tidak pernah melihat ada alumni Saudi yang menunggu. Ya, itu satu kira-kira tambahan dorongan ya. Jadi kalau mau dikunci ini, ayo kuliah ke Saudi. Insya Masya Allah, terima kasih Ustaz Zaitun Nasri atas jawabannya. Kalau di Padang sebenarnya kalau curhat-curhat sama teman-teman dari UIN dan lain-lain, jelek-jeleknya sih mungkin ada ya, atau mirip-miripnya gitu, kayak kadang orang administrasinya mager atau suka beda-beda kebijakan gitu. Tapi intinya yaitu hal-hal buruknya ya, yang nanti teman-teman akan dapat dengan cerita. Tapi hal baiknya jauh lebih banyak seperti itu. Ketika di KKPM budayanya itu lebih mirip dengan budaya belajar di Amerika, di mana teman-teman akan ditantang untuk diskusi kalau di kelas-kelas saya di statistik. Jadi lebih banyak dosen mengharapkan kita baca dulu sebelum masuk ke dalam kelas, sehingga ketika nanti teman-teman masuk ke dalam kelas udah ada modal dan nanti ditanya menurut kamu kayak gimana nih tentang ini, kamu bisa nggak nurunin rumus ini atau jelasin rumus ini, kenapa rumusnya seperti ini dan sebagainya gitu. Jadi kalau di KKPM yang saya rasakan itu lebih banyak diskusinya seperti itu, dan karena waktu itu tahun saya itu dibuka pertama kali perempuan untuk internasional, jadi waktu itu masih agak canggung ketika di dalam satu kelas itu ada laki-laki dan perempuan. Akhirnya teman-teman berinisiatif, mahasiswa itu berinisiatif, kursinya itu agak dikasih jeda gitu. Jadi yang bagian sini untuk perempuan-perempuan, yang sini laki-laki, seperti itu. Karena di awal kita masih bingung nih, aduh itu ada laki-laki di pojok belakang, ada yang di depan, seperti itu. Jadi perempuannya yang bingung gitu kadang. Akhirnya waktu itu karena masih tahun pertama, ada inisiatif seperti itu dan ternyata dilanjutkan. Sekarang bahkan sudah ada batasnya, tahun saya udah 2023 saya udah lulus. Jadi seperti itu. Jadi itu tahun pertama dan semakin kesini untuk mahasiswa perempuan semakin banyak. Jadi dari Indonesia seperti itu gitu. Karena kulturnya banyak diskusi kembali lagi.
Dan kita untuk mahasiswa S2 itu biasanya ditantang oleh departemen untuk bisa membantu pengajar di Saudi. Jadi kita ngajar mahasiswa S1. Gitu. Di KFUPM itu ada S1, jadi teman-teman yang mau daftar S1 di jurusan di KFUPM bisa, gitu. Bisa di-googling sendiri, nanti bisa dicari gitu. Nah, kami mengajar mahasiswa S1, jadi yang S2 ngajar S1, kemudian ngajar mata kuliah yang kita memang dapat nilai bagus di dalamnya, seperti itu. Jadi banyak yang mengalami pengalaman itu. Untuk risetnya, kebetulan saya berpengalamannya di KAUS, dan itu sangat beda budayanya dengan KFUPM. Jadi ketika saya, karena di KFUPM kan ada aturan yang mahasiswi perempuan memang harus pakai abaya, kemudian warnanya diatur oleh kampus dan sebagainya. Gitu. Tapi ketika masuk ke KAUS, saya udah nggak di Saudi lagi gitu ya, dorongnya. Karena kaget. Internasional. Banyak fasilitas yang kita harus banyak-banyak menundukkan pandangan gitu ya. Jadi ya budayanya seperti itu. Gitu. Namun baiknya adalah di KAUS itu sangat mendukung kalau teman-teman mau totalitas untuk melakukan penelitian atau mau belajar. Dosennya mau ngasih kejelasan, dosennya mau mempush kita gitu. Bahkan saya memiliki disabilitas, jadi disabilitas parsial pendengaran. Dosennya itu bahkan sempat mempelajari bahasa sign language, bahasa isyarat sederhana gitu untuk bisa. Kadang memang saya kalau lagi cemas gitu kadang nggak dengar banyak gitu. Jadi beliau biasanya memperbanyak komunikasi dengan saya dengan bahasa isyarat juga gitu. Jadi ketika kita memang totalitas untuk mau belajar, insya Allah ada jalannya gitu. Jadi teman-teman yang betul menjaga semangatnya aja gitu sih yang saya rasakan. Terima kasih banyak Pak. Kalau sepaham saya iya, tapi kalau kuliah kita hanya memilih karena ranking, sepertinya sayang ya Bapak Ibu ya. Yang saya rasakan bahwa kadang ranking itu misalnya kayak UPM, ada banyak strategi untuk menaikkan ranking. Salah satu strategi mereka adalah memperbanyak kuota mahasiswa internasional. Jadi memang ada indikator-indikator untuk ranking, tapi sayang kalau kita hanya melihat itu gitu. Jadi teman-teman ketika mau kuliah juga pertimbangkan terkait dengan budaya nanti di tempat studi, kemudian pertimbangan dari keluarga atau orang tua dan sebagainya gitu. Jadi banyak pertimbangan gitu. Kalau KFUPM memang ranking 67, kalau KAUS tahu saya tidak masuk rank karena tidak ada S1 di sana gitu. Jadi yang masuk ke ranking QS dan sebagainya itu KFUPM dengan 67 terakhir. Kalau kampus di Indonesia semalam saya 200-an atau 100-an ke atas. Mungkin kalau bisa dikoreksi silakan. Kemudian dosennya bagaimana? Ya dosen saya malah nggak dapat dosen yang asli dari Saudi ketika di KFUPM maupun di KAUS. Jadi kalau KFUPM memang banyak dosen-dosen yang tadinya kuliah di KFUPM, kemudian dibiayai oleh kampus untuk melanjutkan S3 atau postdoc, kemudian nanti kembali lagi ke kampus. Itu untuk departemen saya seperti itu. Kalau di KAUS memang dipilih dosen-dosen yang mahir di bidangnya, karena memang KAUS sudah punya tujuan riset apa saja, topik-topik riset, dan dosen yang mengajar itu memang yang pakarnya seperti itu. Misalnya di tempat saya untuk skolastik memang dipanggil dosen dari Eropa untuk mengajar di sana maupun mahasiswa postdoc untuk bisa mensupport kami dalam riset, memang dipanggil untuk bisa membantu risetnya gitu. Jadi memang jor-joran sih kalau untuk Saudi. Jadi teman-teman kalau yang nanti mau ikut konferensi penelitian di lanjut ke misalnya ke Amerika, alatnya hanya dari Amerika atau hanya di Eropa seperti itu, biasanya Saudi itu nanti dengan mudahnya silakan kami jagai yang kami rasakan gitu mungkin. Apakah sudah jawab, Bapak? Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, monggo bagi Ahmad. Berpikir pada satu jurusan, tapi kemudian Allah takdirkan yang lain. Maka ambil falsafah dari satu hidayah. Kalau sudah di situ, Bismillah, coba maksimal. Kak Putri. Coba maksimal. Tadi kan Kak Putri dulu misalnya ini teknik gitu kan. Sekarang udah
belajar bahasa Arab. Masuk Libya aja susah gitu ya. Kalau udah nyambung, kalau udah nyambung, Kunci Berenang sekalian, bahasa sekalian, yang kita bisa pelajari. berenang sekalian. Di depan kita itu karpet merah untuk mendalami ilmu dini. Itu dulu. Jadi dan itu Ini jatuhnya kerja dari curhat Allah sih. SWT. Saya sendiri dari kecil setiap ditanya mau jadi apa, jadi dokter, jadi insinyur kan dulu zaman kita gitu, Ustaz, ya. Jadi dokter itu. Akhirnya saya masuk ke peternakan, mengurus ternak. Tapi Allah muliakan saya lebih dari itu, ya. Urus ternak juga bagus, tapi saya dimuliakan untuk mengurus manusia, ya. Jadi saya pindah dari peternakan ke belajar bahasa Arab. Jadi insya Allah mungkin itulah Allah takdirkan buat ukti tadi, ya, dalami. Nah, kalau mau dari saran saya, ya, setelah bahasa Arab ini tinggal tentukan, ya, kalau memang bisa sudah Bismillah ilmu dinia mau didalami, dan ini ilmu yang sangat luas, la sahilalah, tidak ada tepinya, ya. Jadi kalau suka ilmu masuklah ke situ dan akan merasakan bagaimana nikmatnya ilmu itu, ya, dipelajari, diamalkan dan diajarkan, ya. Motivasi pengajaran yang terbesar dari ilmu adalah ilmu dunia, ya. Ilmu dunia ini ilmu syariah. Saya kira itu sedikit dari saya. Tapi andaikan nanti mau ambil yang umum lagi, ini Saudi sekarang terbuka. Apa ini Expo ya namanya? Expo ini sudah menjawab. Mudah-mudahan ini juga bagian dari takdir Allah mengantarkan mufti hadir di Expo, dan pintu-pintu terbuka Expo menembus batas ke Saudi. Gitu tagline. Terima kasih. Apakah terjawab? Apakah ada potensi di Indonesia? Pasti ada. Kalau misalnya kita mau mencari jalannya gitu. Kalau Ya itu kalau Allah mau nggak di karena banyak Indonesia. sekali ustadz-ustadz ya yang pergi Siapa dari yang Indonesia. Apa ya? Tinggal Jawab ya pergi Pak, aja ada dulu. WA jawab. Ambil aja dulu, nah itu yang kemarin. Ambil aja dulu karena potensinya kok di Indonesia belum ada. Nah kalau belum ada ya kita kembangin aja gitu. Gimana mengembanginnya? Kayak misalnya saya jadi cerita, kalau izin cerita terkait dengan di instansi saya itu memang ada sedikit kendala terkait dengan bukan kendala ya, tantangan, karena sebelumnya belum ada kerjasama internasional. Padahal waktu itu untuk di proyek saya di tempat saya bekerja itu memerlukan kerjasama dengan internasional, dan karena alhamdulillah sebelum ketika kuliah di Saudi saya banyak networking dengan beberapa penelitian, beberapa lembaga internasional seperti itu. Akhirnya ketika saya bekerja, saya kontak kembali mereka dan akhirnya mereka dukung dan membantu Indonesia gitu. Jadi malah dari lembaga-lembaga internasional yang saya dapatkan dari hasil jejaring di Saudi itu membantu Indonesia untuk bisa lebih baik. Contohnya misalnya bulan ini Indonesia akan merilis istilahnya life table, itu tabel kehidupan. Itu nanti untuk demografi, untuk kesehatan, perencanaan demografi, kesehatan, itu Indonesia insya Allah akan dirilis pekan depan atau pekan depannya lagi. Itu yang pertama kali di Indonesia gitu. Jadi itu juga banyak dukungan dari lembaga-lembaga internasional, kemudian kita belajar dari sana gitu. Jadi kalau belum ada, memang belum ada jalannya, misalnya karena belum ada nih ahlinya atau belum ada nih alatnya, ya udah kita cari aja gitu. Kan nanti ketika di Saudi ada teman-teman kita, ada dosen-dosen kita, ada rekan postdoc itu yang ketika kita curhatin mereka mau mendengar gitu. Dan kalau memang kita niatnya baik gitu dan caranya baik, percaya aja gitu, ada jalannya kok nanti gitu. Jadi soal itu nggak perlu ragu sih kalau dari saya gitu. Udah kerjain aja gitu. Baik, terima kasih Pak Suryo. Masya Allah. Setelah dari Gontor, saya mau masuk UGM untuk jadi dokter. Ternyata saya diberi ijazah oleh kiai saya, Kiai Mansur Kasih, sehingga saya ke Medina. Ke Medina, yang bukan cita-cita saya. Ini juga juga ya tadi yang lampil.
Saya juga tidak malas bisa sampaikan. Saya membuat grup untuk belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, saya membuat kelompok untuk bahasa Sunda, saya memaksimalkan potensi perpustakaan dan sebagainya. Iya. Wajarnya kan kalau habis dari Medina, ya ke pesantren atau ke kampus. Harusnya ke ini Pak. Politik. Oh ini. Malah menjadi ketua MPR. Jadi jalani saja. Suatu ketika saya pernah diundang oleh Profesor Dr. Arif Rahman Lab School untuk memberikan motivasi kepada para pelajar tentang cita-cita. Saya bilang, Prof, saya mungkin bukan orangnya cocok karena saya tidak pernah yang saya dapatkan sesuai yang saya cita-citakan. Kata beliau, justru itu yang diperlukan. Sekarang banyak anak-anak sekolah yang menjadi frustasi, bahkan sebagian sampai bunuh diri karena merasa cita-citanya tidak tercapai. Jadi yang dipentingkan justru adalah dimanapun nanti Anda kuliah, untuk menjadi diplomat, jalurnya tidak harus kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik di jurusan Hubungan Internasional, di mana saja. Dan dalam konteks praktek yang sudah terjadi dalam konteks diplomasi di Indonesia, banyak diplomat yang sekarang ini justru diangkatnya dari alumni Timur Tengah, bukan dari jurusan hubungan sosial, bukan dari hubungan internasional, bukan dari jurusan sosial politik, jurusan apa saja. Mengapa mereka diangkat? Karena mereka menguasai bahasa Arab. Karena diplomasi kata kunci adalah bahasa. Tentu kepribadian terbuka, kepribadian yang sosiologis, yang tidak sosial. Ini yang perlu anda biasakan, biar manusia terbuka, manusia komunikatif, manusia kooperatif, manusia yang bisa berbahasa dalam konteks Timur Tengah dari bahasa Arab harus ada kuasai betul. Karena memang sama-sama kuliah di Timur Tengah. Kalau Anda hanya membaca buku textbook Marojiyah, ya bahasa Anda menjadi bahasa tidak komunikatif. Bahasa Anda menjadi bahasa kaku. Susah untuk lagi bicara tentang diplomasi. Tapi kalau Anda kemudian menguasai bahasa Arab yang textbook, bahasa Arab yang modern, bahasa Arab yang ada dalam majalah, dalam sosial media, yang ada di TV, itu memungkinkan Anda ketika nanti selesai kuliah di Saudi Arabia di jurusan manapun, masuk ke dunia diplomasi sangat-sangat terbuka. Dan sekarang banyak sekali rekan-rekan. Sekarang Direktur Jenderal Urusan Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri itu alumni Al-Azhar. Banyak sekali alumni dari Timur Tengah yang sekarang jadi diplomat, baik itu di Kementerian Luar Negeri maupun juga jadi duta besar. Nah, kalau jurusannya yang mana? Udah dikasih kemudian ke sini. Kalau di Madinah memang belum ada secara spesifik jurusan sosial politik dan apalagi nanti hubungan internasional. Tapi itu bisa Anda dapatkan di King Abdul Aziz di Jeddah, King Fahad King Saud di Riyadh, itu dimungkinkan. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa tidak serta-merta Anda kuliah di mana, nanti ujungnya akan demikian. Bisa menjadi diplomat dari konteks Timur Tengah, bisa dicapai melalui jalur karir, melalui jalur politik, tapi keduanya baik karir maupun politik mensyaratkan, karena Anda kuliah tadi di Saudi Arabia, kemampuan berbahasa Arab itu harus diberikan. Dan menurut saya sekarang orientasi pemerintah Indonesia adalah meletakkan para diplomat itu perkawasan. Jadi kalau dulu mereka lintas daerah, jadi suatu ketika ditugaskan di Timur Tengah, nanti berikutnya di Amerika Selatan, berikutnya lagi di Afrika, kacau. Sekarang tidak. Jadi duta besar atau diplomat yang ditetapkan di Timur Tengah akan di Timur Tengah, yang ditetapkan di Eropa di Eropa. Dengan demikian maka penguasaan bahasa di tempat di mana kita ditugaskan menjadi amat sangat dipentingkan. Jadi kalau antum akan ke Timur Tengah, ke Saudi dalam konteks ini, maka kemungkinan besar penugasan diplomasinya adalah juga di kawasan Timur Tengah. Di situ bahasa menjadi amat sangat dipentingkan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, bahasa Arab hanya dari textbook saja belum cukup untuk kerja-kerja diplomasi. Penting untuk menguasai bahasa Arab yang populer, yang ada, bukan amiyah, tidak harus amiyah, bahasa populer yang ada dalam majalah, yang ada dalam buku, yang ada dalam media sosial. Anda perlu untuk sering memperbanyak mendengar radio, nonton TV, bukan untuk yang sinetron yang bahasanya amiyah. Banyak juga sinetron yang bahasanya
Fusha, dan itu luar biasa dan bagus. Selamat untuk menjadi diplomat yang handal nantinya. Siapkan diri dari sekarang. Amin. Tapi Masya Allah didoain ulama, pastikan juga dengan tawakal. didoain tokoh nasional. Membalasnya. Ini saya ajak kepada kita semua syukuri nikmat beasiswa yang diberikan oleh Saudi Arabia. Saya tamatan King Saud University, Jadi amal jariah ya. anak saya 5, itu 3 dari Jamiatul Imam Farah Jakarta, 2 dari Jamiah Islamiyah dari Dr. Abdullah, itu sekarang mengabdi di Saudi. Ini adalah nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Yang kedua, bukan kebetulan dalam 3 hari ini saya bertemu dengan Dr. Muhammad Hidayat itu 2 kali. 1 di gedung DPD dalam pelepasan 225 dai Dewan Dakwah. Saya adalah anak biologis dari Pak Nasir, dan saya dikirim ke Saudi Arabia oleh beliau. Dan itu adalah hasil kesepakatan antara Pak Nasir dengan Raja Faisal. Setelah keluar dari penjara, Raja Faisal ucapkan selamat dan bilang, Syekh Muhammad Nasir perlu apa? Beliau katakan, saya sudah tua, saya perlu kader. Seketika itu juga Raja Faisal mengatakan, setiap universitas di Saudi Arabia siap untuk menampung 5 beasiswa bagi kader-kader Dewan Dakwah. Nah, memang Gontor itu lebih duluan. Maka kalau sekarang mungkin mahasiswa terbanyak di Jamiah Islamiyah atau Jamiah Saudi itu adalah dari Gontor. Dan ada yang saya perlu sampaikan, apa yang saya terima dari Dr. Muhammad Nur Hidayat ini, bahwa beliaulah rupanya yang mengusulkan berdirinya Kementerian Haji Indonesia. Itu artinya apa? Kalau nanti itu terwujud, Dr. Hidayat, maka pejabat-pejabatnya, pegawai-pegawainya, dari pusat sampai ke daerah, itu tentu akan lebih banyak alumni Universitas Saudi Arabia. Silakan takbir. Pasti itu. Tidak mungkin. Ya. Mungkin juga dari Mesir, dari apa. Ini adalah hal lain, kita doakan Dr. Hidayat berhasil menggolkan usulnya untuk mendirikan pemerintah, mendirikan Kementerian Haji. Karena akan dipisah antara haji, Kementerian Agama dengan apa. Ini adalah peluang bagi anak-anakku untuk kalian lebih bersungguh-sungguh, ya, tidak hanya pesantren, kampus, dan universitas yang akan menampung kalian, tetapi juga insya Allah Kementerian Haji yang akan direncanakan, belum putus, tapi kemungkinan, kata Dr. Hidayat, itu mungkin bagi antum biasa saja, tapi bagi saya itu luar biasa. Dampaknya nanti kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita di kemudian hari untuk berperan di dalam negara Republik Indonesia yang kita cintai. Kalau Dr. Hidayat itu ke jalur politik, saya sudah aktif di politik sebelum ke Saudi. Saya aktivis Partai Persatuan Pembangunan, ya, dengan lambangnya Ka'bah, ya. Tapi kemudian
setelah saya ke Saudi, saya memilih jalur dakwah. Saya ditawari untuk menjadi kepala departemen di P3 sebelum ada PKS dan lain-lain. Tapi saya bilang terima kasih, biarkan saya di jalur. Kalau tadi cucu kita bicara tentang wajib diplomat, saya ditawari oleh Muhammadiyah untuk menjadi sekretaris bahasa Arab Profesor Ismail Sunni, untuk menjadi sekretaris bahasa Arab di kedutaan kita di Riyadh. Sekali lagi saya menolak dengan lemah lembut, dan saya sampai hari ini insya Allah berjalan di atas jalan dakwah. Sekian saja, jazakumullah khairan. Masing-masing kita berbuat sesuai dengan kecenderungannya, dan insya Allah semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Mas Sunyo. Untuk menutup sesi ini, tadi mungkin sudah beberapa kali di underline bahwa udah ketika teman-teman punya niat untuk belajar di Saudi, udah dicoba aja. Pengalaman saya, walaupun awalnya saya berangkat Saudi karena motivasi dari ibu saya, tapi endingnya saya dapat banyak manfaat di sana. Maupun istri saya juga kebetulan mahasiswi di King Fahd University, juga berangkat mungkin karena saya berangkat duluan, jadi beliau ingin berangkat dan dapat beasiswa. Tapi juga alhamdulillah kami dapat banyak ilmu ketika hidup di Saudi, sama-sama jadi mahasiswa. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan bimbang. Kalau memang itu jalannya dan sudah diusahakan dengan maksimal, dicoba aja. Kalau gagal, coba lagi. Ini kali. Kalau tadi saya katakan pertama jangan ada rasa malu, yang berikutnya adalah ketika sudah di Saudi jangan sekali-sekali ada rasa malu, bahwa kita ini insya Allah bisa belajar sama dengan yang lainnya. Saya punya pengalaman bahwa kita mahasiswa asing dengan teman-teman Saudi kita bisa bersaing, mereka orang Arab. Malah waktu saya mengajar di Jepang, saya jadi gurunya orang-orang Arab di Jepang. Jadi alhamdulillah di dunia besar itu selalu sholat Jumat di tempat saya khatib, anak-anak mereka juga mereka minta saya ajar, orang-orang dewasa orang Arab itu belajar sama saya. Jadi sebetulnya saya ingin supaya yang mudah, karena rasa minder ini membuat kita tidak istifadah di sana, tidak bisa mengambil manfaat yang banyak. Dan seringlah untuk komunikasi ketika belajar di Saudi, maka saya selain mengajak saudara-saudari yang belum belajar di Saudi, silahkan cari jalan daftar seperti kata beliau, bahwa gagal sekali dan lagi. Saya waktu kuliah di Medina disampaikan oleh salah satu panitia kabul namanya, ada salah satu mahasiswa sudah 7 kali murasalah, 7 kali kirim berkas tidak lulus, Dan ketika saya ditanya oleh saya bilang ini masya Allah luar biasa. Dia bilang ini kita mau terima tahun ini, itu untuk ke-8 kalinya baru diterima. Dan masya Allah sekarang menjadi salah satu alumni yang luar biasa, pernah pulang menjadi penerjemah di Tanah Suci, jadi penerjemah resmi di Tanah Suci di Mekah, untuk khutbah-khutbah para masyayikh. Nah ini apalagi tadi ada anak kita atau cucu kita tadi. Siapa namanya? Nabhan, Masya Allah, mengingatkan saya seorang anak kecil yang menghadap, yang menjadi juru bicara di depan Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah Ar-Rasyid, yang luar biasa, rahimahullah. Waktu tampil anak kecil kira-kira seperti Nabhan, khalifah sempat kaget, apa tidak ada yang lebih tua yang bisa jadi jubir? Kata sang anak, bukankah manusia itu menjadi mulia karena 2 yang kecil, wahai khalifah? Yang pertama di lisanihi wa bi qalbihi. 2 yang paling kecil dalam diri manusia, itu yang menjadikan manusia berharga. Dan kata sang anak, andaikan faktor umur, bukan Anda yang jadi khalifah. Khalifah, kalau dia bilang disuruh berbicara
Maka saya kalau teringat itu mudah-mudahan anak dan abahan ya benar-benar diplomat yang luar biasa ke depan seperti arahan Dr. Ustadz Hidayat Nur Wahid tadi. Dan kalau boleh saran kecil dari saya, ambillah Fakultas Syariah. Bukan karena saya alumni Fakultas Syariah, tapi di Fakultas Syariah Anda akan menjadi diplomat yang hebat. Karena di sana ada siasat syariah. Nanti S2 boleh ambil HI atau yang lainnya, tapi basic penting sekali untuk menjadi seorang diplomat yang luar biasa dan Islami insya Allah. Saya kira ini mudah-mudahan Expo yang akan datang dapat berlangsung lagi. Ya, dan lebih banyak hadir sebab Ini expo pertama ya? Expo pertama ya? Expo pertama kemarin, hari ini, ya. Event pertama ini, ya event pertama perdana. Bagi putri-putri, bagi akhwat-akhwat untuk belajar di Saudi dan memberi pengembangan ilmu dan pengalaman serta pengetahuan Islam di negeri kita ini insya Allah di jurusan apapun yang saudara-saudari pelajari. Syukur barakallahu fiik. Dan karenanya maksimalkanlah expo ini. Rekan-rekan ingin mendapatkan informasi tentang apapun di kuliah di Saudi Arabia, insya Allah semuanya bisa diberikan termasuk Ustaz bin Saud ya. Sekalipun dari mungkin belum tersebut, tapi insya Allah kami kasih ya Ustaz. Dan dengan Saudi yang sekarang membuka diri begitu luar biasa, bahkan kalau kita ngeklik tentang untuk mendaftar ke Saudi itu kan langsung bukan saja kita diminta untuk satu kampus, bahkan kita diminta untuk menampilkan 3 alternatif pertama, kedua, ketiga, mana yang akan kita tuju. Itu artinya Saudi semakin buka diri untuk perkuliahan antum semuanya di jurusan yang tidak terhingga, di jurusan yang amat sangat banyak. Sehingga yang dipentingkan adalah bagaimana usaha maksimal untuk kemudian mendaftar, memenuhi persyaratannya, untuk kemudian, tapi tadi saya katakan barengi juga dengan tawakal. Karena ya terus terang kita tidak tahu yang terbaik untuk kita itu akhirnya diterima di mana. Kita apa aja, kita ikhtiar maksimal dan kemudian kita tidak perlu kemudian bilang belum berhasil sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali belum berhasil, kemudian bunuh diri, nggak perlu. Kalau belum berhasil mungkin memang yang terbaik adalah di tempat yang lain. Ya tapi bahwa sekarang fokusnya ada ke Saudi, ya berarti ikhtiar maksimal ke Saudi. Beragam jurusan terbuka dalam saya kira Expo ini akan memberikan pemberian informasi kepada semuanya tentang jurusan apa saja yang tersedia di kampus mana saja dan itu bisa dimaksimalkan. Bila nanti diterima dan benar-benar bisa diterima akan jadi luar biasa. 60 itu kemudian untuk masuk ke S2 tinggal 1 orang. Dari 1 orang itu kami hanya berenam waktu itu, untuk S3 tinggal hanya 5 orang. Dari Indonesia ya hanya 1 orang. Jadi syukuri ketika Anda berada di Medina, bersyukurinya adalah bukan sekedar ya asal kuliah, maksimalkan seluruh potensi yang ada di Saudi Arabia, maksimalkan para dosennya, maksimalkan perpustakaannya, maksimalkan di laboratoriumnya, maksimalkan sarana prasarana, termasuk maksimalkan penguasaan selain ilmu-ilmu yang ada, ilmu syariah maupun syariah maupun syariah, tapi juga maksimalkan penguasaan bahasa Arabnya. Karena sekarang itu bahasa Arab menjadi bahasa yang amat sangat dipentingkan bukan hanya di dunia agama, bukan hanya di dunia diplomasi, tapi juga di dunia ekonomi. Hubungan internasional sekarang, bahkan negara-negara di Amerika, di Australia, di Korea Selatan, mereka membuka jurusan bahasa Arab. Mengapa? Dan pesertanya banyaknya adalah para pebisnis. Mengapa? Karena Timur Tengah adalah sumber ekonomi dan atau sumber perdagangan yang luar biasa. Kata kuncinya adalah menguasai bahasa. Jadi karenanya kalau nanti Anda di sana di kuliah apapun, jangan pernah menomorduakan penguasaan bahasa. Di kuliah apapun maksimalkan penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris, bukan hanya secara textbooknya, tapi juga secara komunikatifnya dengan beragam sarana yang tersedia di Saudi Arabia. Saudi Arabia dengan visi 2030-nya memang membuka diri luar biasa, dan kalau Anda sudah ada di sana, 2030. Jangan dikhawatirkan, maksimalkan, ambil yang terbaik. Kemudian, yang terakhir saya sampaikan, sangat bagus. Tadi ada istilah kabur aja dulu. Saya kan masuk kabur aja dulu kan kata Pak Menteri Ketenagakerjaan, ya Anda boleh kabur dulu, maksimalkan keberadaan ada di luar negeri, kuasai seluruh yang ada di luar negeri. Setelah itu pulanglah ke Indonesia, bangunlah Indonesia. Jadi
sekalipun memang kita bisa jadi warga dunia, sekalipun kita memang bisa ada di mana saja, bekerja di mana saja, tapi alangkah sangat baiknya bila kita bekerja juga untuk memajukan negara dan bangsa dan umat di mana kita berada. Mereka memerlukan kita, apalagi yang di Indonesia. Maka Gandotek itu, saya dari dulu juga selalu membiasakan, bukan hanya membaca majalah berbahasa Arab, radio berbahasa Arab, saya juga membaca majalah Tempo berbahasa Indonesia. Saya juga membaca buku-buku textbook yang ada di kampus-kampus Indonesia. Saya juga membaca penelitian-penelitian yang ada di Indonesia. Jadi dengan maka otak kita nyambung dengan Indonesia. Maka dengan maka kita tidak akan canggung untuk nanti berperan di Indonesia. Jadi setiap guru terbang pasti ujung akhirnya akan pulang ke sarangnya. Maksudnya ya antum akan diawan, pasti akan pulang ke sarang. Dan kandang antum adalah Indonesia. Luar biasa kalau dengan ilmu yang antum serang, dengan pengalaman dan yang antum dapatkan, dengan jaringan luas yang antum dapatkan, kemudian manfaatnya adalah untuk bangsa dan negara kita dan umat kita di Indonesia. Barakallahu fikum jami'an. Jazakallahu khairan kepada para pembicara. Setelah zuhur, ruangan ini akan dikhususkan untuk akhwat dalam rangka seminar Raidah Talks bertema peluang akhwat untuk belajar haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, License Magister. Ya, tak kamera dulu ya. Tapi kalau misalkan di tahap Qabul Nihai, nah itu wajib MCU di Jakarta yang udah kerjasama sama kedutaan gitu. Selanjutnya ada kartu identitas ayah dan ibu, itu bisa KTP atau paspor. Lalu ada paspor, nah ini syarat wajib kalian ketika daftar di SIS ini. Lalu yang terakhir itu ada pas foto 4x6. Untuk pas foto ini backgroundnya warna putih. Dan untuk di sini kan ada dijelasin yang kayak mintanya gitu. Nah, kita itu bisa minta ke Kementerian Agama atau Kemenak gitu. Kalau misalnya mungkin terlalu susah untuk ke sana, itu bisa. Alhamdulillah, mungkin sekarang tuh persyaratan dari mahram itu udah dihapus sama Arab Saudi. Jadi untuk peluang diterimanya akhwat untuk kuliah di luar Arab Saudi itu jadi lebih besar gitu. Karena kita udah tidak perlu mahram lagi gitu. Jadi aman insya Allah. Masya Allah, kemudahan yang lebih luas ya untuk S1 dan diploma di Arab Saudi. Lanjut untuk pasca sarjana nih, khususnya untuk King Abdullah University Science and Technology, bisa Kak Lutfiah yang membantu menjelaskan. Website kampus sendiri, karena sekolah itu dari kampus. Jadi ya untuk pendaftaran kita bisa submit application-nya online di website admission kaus. Tanya dari tadi. Lalu ada program aja sih di kaus. Di kaus cuma ada master dan PhD. Nah sekarang juga ada master. Sebenarnya dari dulu udah ada master PhD, tapi tahun ini sepertinya beberapa program itu dihapuskan program master PhD-nya. Harapannya pertama submit semua dokumennya bisa kalian lihat listnya di website kaus. Lalu ada halo, suaranya dengar? Jelaskan. Oke, iya. Habis itu rekomendasinya siapa orang yang merekomendasikan kalian. Jadi nanti profesor dalam S1 nanti bakal mendapatkan email
yang terisi form menyatakan mereka merekomendasikan student ini untuk diterima di kaus. Lalu ada official English test seperti itu dan IELTS itu udah general banget di semua Indonesia master atau postgraduate itu pasti dibutuhin TOEFL atau IELTS. Lalu yang terakhir GRE, tapi GRE ini nggak wajib, tergantung beberapa fakulti yang meminta GRE. Tapi saya sendiri nggak ada GRE waktu itu. Lalu udah ya, itu belum. Perbedaan kampus Indo dan Arab, khususnya untuk pasca sarjana. Timut itu mikrofonnya jadi nggak mungkin nggak ngomong. Saya sarjana dulu S2 udah di luar. Jadi aku ngerasain nggak terlalu banyak perbedaan yang signifikan. Karena lingkungannya memang dari lingkungan nasional. Jadi kalau mau tahu saya satu di Indonesia, S2 udah di luar, jadi nggak kaget. culture-nya Asia banget ya, jadi kita sopan satu sama lain. Di situ juga misalnya juga Kalau di international nggak tahu. itu nggak ada barrier antara umur yang lebih tua atau yang lebih muda. Nah, mungkin ada berbeda sama pengalaman Salma dan Sofia karena mereka di Saudi yang di kota yang di luar. Sedangkan di kawasan ini majority profesornya itu dari US, dari Europe, dari internasional. Bahkan profesor yang Middle East-nya juga udah biasa tinggal di luar negeri, jadi mereka nggak suka kalau misalnya kita panggil Sir atau Mister gitu ya. Kalau kita kan di Indonesia manggil Pak, Bu gitu kan. Iya, kan manggil ya mungkin pakai prof bisa, tapi manggil nama juga apalagi masih muda ya. Cuman karena culture di Saudi itu sama kayak di Indonesia, beberapa tahun belakangan ini udah mulai diperkenalkan kalau manggil profesor itu pakai prof gitu, pakai kata biar agak lebih sopan. Nah itu aja sih paling bedanya. Oke, Masya Allah. Berarti kaos ini agak berbeda dari yang lain karena kami sendiri mahasiswi di sini tuh menganggap kaos tuh memang masuk dunia lain, dia tuh ada dunianya sendiri, kayak beda banget sama kultur kita ya. Oke. Kalian Sofia sama karena kalian kan terpapar budaya Saudi, bahasa Arab. Jadi kalau di sini kan aku misalnya bilang ke orang-orang aku pulang kuliah dari Saudi 4 tahun nanti nggak bisa bahasa Arab, orang kayak ketawa gitu. Karena kayak terisolasi khusus sains dan teknologi. Dosennya kan juga bukan orang Arab. Fasilitas tadi kan kalau salah bilang fasilitasnya memang Masya Allah, apalagi dengan lingkungan yang sangat internasional ini, jadi mereka benar-benar membuat situasi itu nyaman, mulai dari fasilitas gym, swimming pool, library, terus lab-nya juga, dormitory, ya semuanya alhamdulillah sangat-sangat mumpuni dan kebanyakan free ya, majority apalagi komunitas student banyak yang free. Lalu karena di sini juga ada beberapa komunitas, jadi kita bisa aktif bergabung dengan komunitas kayaking, komunitas road climbing. Jadi karena kan lingkungan kita kan beda ya, di luar kota gitu kan, jadi karena sangat isolated kayak bubble, jadi dibuat senyaman mungkin gitu supaya betah tinggal di kawasan. Makanya fasilitasnya itu sebenarnya untuk mendukung, dan juga kan beban kerjanya juga lebih banyak ya, karena riset itu jujur mental kita itu sangat diuji, apalagi kalau eksperimen gagal, terus butuh waktu lebih lama lagi buat ngolah data atau ngolah eksperimen lagi, jadi memang stresnya juga lebih banyak. Makanya fasilitas yang diberikan sama kaus ini sangat mumpuni untuk mereduce stresnya itu. Misalnya abis kita ngelab gagal, kita di gym atau kita olahraga gitu. Balance ya Kak berarti. Kalau untuk diploma dan S1-nya nih, ada nggak fasilitas yang berbeda atau mungkin dari ya, karena waktu itu aku terusnya via VFS, jadi ada disuruh ngurusin medical check up, gamca, jadi kayak ya aku nggak nyaman sering begitu. Dan ya itu sih paling untuk administrasi yang paling sulit. Dan aku waktu itu datang pas lagi baru dibuka habis COVID tahun 2022.
bulan Maret. Jadi emang prosesnya itu apa dari karantina dulu, dari PCR, segala macam. Tapi kalau sekarang mungkin udah nggak ribet ya karena ada COVID. Alhamdulillah. Untuk tantangannya sih lebih ke riset aku sendiri ya, yang sangat challenging. Karena aku jurusan aku marine science. Nah, di sini Medical itu science. levelnya kan Medical masih science. sendiri Marine. ya, apalagi Apa? ada Marine, maritim Maritim. maritim. Nah, paling kamu gosong aja ya, kulit tuh lagi lapangan. Oh iya, maritim. Terus kan Gosong. benar-benar kamu pikirannya banyak ke lapangan ya, kayak gitu. Jadi aku sering melaut itu bener. Wah, aku masa sih sulit banget kalau bidangnya kelautan harus ke lapangan dari Saudi. Terutama kalau kayak gini kan mungkin ada jujur iya sih karena jurusan aku agak challenging buat perempuan untuk awat khususnya ya. Iya, Kalau renang jurusan harus bisa lain, renang. aku rekomendasi Temanku kelautan, harus bisa renang. Pure atau komputer yang benar-benar sedentary ya, untuk perempuan mobilitasnya nggak terlalu banyak. Nah, kalau jurusan aku khususnya agak challenging sih, jujur. Gitu. Wow, berarti challenging-nya di jurusan kakak sendiri ya? Risetnya. Ya kan, karena summer harus ke laut, menerpa panas, gitu kan? Kalau untuk teman-teman Kak Salma dan Kak Sofi, sama ya di kampus ada fasilitas bus yang dulu kita bisa pergi ke dua destinasi Makkah dan Madinah. Lalu kalaupun nggak bisa naik bus, biasanya kan kita booking pakai kayak ini ya, kayak Grab gitu ada booking kuotanya kan biasanya. Kalau misalnya ada kuota kita bisa pergi sendiri karena dekat, udah pakai taksi atau pakai kereta cepat dari Air. Biasanya di stasiun terdekat kan Air bisa ke Madinah bisa ke Makkah. Jadi alhamdulillah lokasinya Tual itu dekat dengan di tengah-tengah ada dekat ke Makkah ada dekat ke Madinah, jadi kita bisa umroh dan pergi ke Madinah setiap minggu kalau ada juga. Nah, cuma memang kendalanya memang di waktu ya, kan bekerja orang bekerja itu karena banyak, jadi aku sih usahain insya Allah kalau bisa sebulan sekali umroh sebulan sekali. Tapi kalau misalnya orang yang tadi teman aku ada dulu Devi, dia bahkan umroh seminggu sekali saking banyaknya. Dan masya Allah karena beban kerja kita berat, jadi meringankan Iya, S3 sih. jadi menenangkan healing gitu, healing setelah kerja. Iya. Insya Allah jadi dan ada juga kayak fasilitas lainnya nanti kita di sini sudah dapat diploma, jadi kita eligible for Hajj gitu. Nah ini suatu Kalau dilihat dari suaranya kayak seumuran kita ya. kalau di Saudi Arabia terutama. Karena kalau kita di Indonesia data haji misalnya kita butuh dulu waktu 20 tahun, 30 tahun. Nah itu dia. Nah, kita jadi student, jadi cari ilmu tuh juga dapat keberkahan, bisa eligible for Hajj. Jadi kita tinggal usahakan dengan menabung, kalau bisa daftar ke hamba, ya insya Allah. Insya Allah. how flexing you are Kak? Healingnya ke haram seminggu sekali. Insya Allah. Gimana lagi coba? Jadi semua. Masya Allah, mungkin yang sekali, satu kali lagi ya pertanyaan sebelum kita masuk question and answer, oke? Udah. Ya untuk peluang kerja aku juga sekarang mencari jadi kerja jujur. Untuk peluangnya ikhtiar. luas ya, karena tahun ini di bidang aku sendiri kalau UKM itu cukup baru dan mereka lagi baru menerapkan banyak sekali konservasi, lalu di bidang orang, kalau di bidang tourism, karena turismenya di Saudi ini masih itu sangat diubah-ubahkan sebagai turismenya, diving segala macam. Jadi untuk peluang kerja insya Allah terbuka lebar. Dan selain di institut atau di lembaga konservasi juga bisa jadi KMS Saudi, misalnya di NCW atau di Liga ada versi global. Jadi peluangnya insya Allah cukup terbuka lebar dan saya juga lagi nyari peluang sebenarnya. Jadi ya kalau ada rezeki insya Allah. Nah, udah Allah menghendaki. Berarti nggak menutup peluang juga untuk kerja di sana ya Kak. Kalau untuk study gimana Kak? Apa susah Kak? Apa gampang aja? Kalau untuk beberapa
beberapa kampus, hampir semua kampus tuh kalau kita pertama kali datang ke sana itu kita wajib mahat atau penyertaan bahasa. Jadi kita belajar bahasa. Kalau di PNU sendiri itu kita ada 4 semester atau 2 tahun. Jadi kalau misal basic bahasa Arab kalian bagus dan ketika dites pertama kali itu kalian bisa langsung loncat kelas. Misalkan ada 4 semester. Jadi kalau misalnya ternyata tes kalian bagus, itu kalian bisa langsung skip 1 semester Kak. Jadi lebih cepat untuk itu. Ya, ada jalur fast track-nya. Iya, ada ya. Terus kalau ditanya setelah dari mahat itu peluang keterima di S1-nya gede nggak gitu? Itu tergantung sama teman-teman. Kalau misalnya nilai teman-teman, jadi kalau di Arab Saudi itu IPK-nya 5, kan kalau di Indonesia 4. Jadi kalau misalnya IPK kalian sesuai dengan yang ditentukan, itu kalian bisa langsung menuju S1 gitu, langsung tanpa tes gitu. Kalau Kak Salma dari S1 ke S2 sama? Ada ya. Ini teman kita juga ada di sini, ada Kak Nadia, panitia juga. Itu beliau terus berlanjut ya. Jadi dari Ma'had, Ugo, terus lanjut ke S1, lanjut ke S2 itu ada opportunity-nya. Meskipun Saudi ini selalu berubah ya, tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Karena tahun ini ada kabar juga kan udah gak bisa nih dari S1 lanjut ke S2. Bisa, tapi prosedurnya berubah gitu. Tetap harus ke SIS, yang mana kita kan kalau udah masuk ke SIS itu rasanya ini ya, campur aduk kayak berjuang dalam ketidakpastian gitu. Nah itu mungkin namanya kesulitannya gitu. Tapi kalau kita udah di kampus sebelumnya, itu insya Allah pasti kan kita udah kenal nih alurnya seperti apa, bisa menghubungi siapa. Itu mungkin di sana ada kelebihan. Jadi ada sih seperti itu. Berarti bisa aja lanjut ya aku dari Mahat sampai S3 lebih betah ya, lebih gak mau pulang tuh Indonesia. Jadi coba seru nggak pembahasan kali ini? Seru. Kayak ini seumuran Kak Putri, yang Kak ini Lutfi ya. Dari wajahnya kelihatan seumuran Kak Putri. Yang di Kak dia di kaos. Perihal umur ya itu email kalau itu sangat mungkin kan. Jadi kalau yang mau bisa ditanyakan lewat email itu ya sangat bisa gitu. Karena sejauh ini sih ini ya komunikatif gitu, selalu jawab gitu. Aku udah ditanyain. Berapa? Enggak, maksudnya udah ditanyain. Iya. Istikdam itu emang kita belum pernah mendengar sih Kak ada perempuan yang narik keluarganya, tapi ya itu balik lagi di Saudi ini dinamis kan selalu berubah-ubah. Selama kita bisa ya, kalau Allah sudah menghendaki berkomunikasi sama kita tuh kan ada ininya ya, ada naunginya, ada departemen khusus untuk mahasiswa asing. Nah itu kita bisa komunikasi sama beliau gitu. Terus tadi yang bahasa Arab ya, Dia tertulisnya dibutuhkan bahasa tidak, tapi tetap ada tes untuk bahasa. Iya. Itu maksudnya gimana tuh? Bantu jawab ya Kak. Kalau sementara itu memang bahasa Arab tidak dibutuhkan, tapi nanti saat kita keterima dan sudah tiba di kampusnya itu akan ada tes lagi untuk bahasa Arab untuk penempatan kita. Apa kita di level 0, 1, 2, 3. Jadi itu bisa dikerjain sambil kuliah. Nah itu tuh hanya daftar untuk S2. Mestinya S3 deh. Daftar untuk S2 untuk yang MBA sama ekonomi saya punya di Inggris. Ya kalau misalnya itu perkuliahan yang pakai bahasa Inggris biasanya emang nggak perlu bahasa Arab sih. Iya. Saya kaos kan bahasa Inggris banyak kan. TOEFL kalau yang diminta. Jadi kan itu sesuai requirement-nya ya. Itu tinggal Persyaratan di sih. requirement. Mungkin ini kali ya kita tambahan tanya ke Kak Lutfia apalagi kalau umur itu. Yang udah itu, yang udah kesana. Bisa langsung ditanya ke kamu siapa Kak? Kalau Lutfia gimana? Kalau nggak salah 35 kamu. Tapi nggak tahu kalau berubah sekarang. 35 PhD. Itu udah fix ya kayak. Kayaknya sih ada beberapa case, misalnya dia udah bekerja. Ada case. Bisa kan? Kadang bisa berubah persyaratan. Tergantung risetnya juga sih. Kalau risetnya bikin aneh.
Kenapa? Kayaknya special case cuma untuk Saudi Nationality, kalau kita kayaknya 35. Oke, terima kasih Kak. Tapi kalau memang niat Hanya 40. enggak, kalau PhD itu 35 kalau yang aku tahu dulu, tapi nggak tahu bisa berubah-berubah sekarang. Kalau risetnya bagus bisa ditarik. saya mau tanya mungkin bisa negosiable atau enggak, berarti memang sudah fix ya. Karena apa namanya, kita kan juga ketika mengisi STS itu kan sudah tahu umur kita. Iya. Ya, berarti ketika kita bisa memilih untuk klik program itu bukan berarti kita eligible. Klik program eligible maksudnya? Masih harus di maksudnya. Jadi kalau basicnya sih ya, kalau misalnya bisa di-spill, di Arab Saudi itu kayak segala sesuatu bisa dicoba gitu. Iya. Karena Segala sesuatu bisa dicoba. Aturannya A, tapi bisa B. Jadi kalau teman-teman masih mau coba kayak PNU ya, PNU kan katanya berbayar, tapi ternyata setelah di email tidak gratis gitu kan. Iya. Jadi Bisa kalau Allah sudah iya, kalau menghendaki di ya. Arab Saudi ini Benar itu. pengalaman kita ya, segala sesuatu itu bisa dinegosiasikan dan bisa dicoba aja. Karena nanti yang di sisi itu belum tentu kita pilih kita akan diterima, pasti ada di kampus dibaca ulang, Iya. di kemudian kaji ulang lagi. Kita jadi keterima. Insya Allah. Hanya Mbak Nisa 44, kebacanya 24 ya. Iya benar, karena emang nggak ada waktu tenggat pastinya. Itu. Jadi tipsnya ya itu sering-sering lihat lagi aja sih, siapa tahu bisa berubah mungkin sebulan sekali. Gitu. Semua itu bisa berubah kalau Allah sudah menghendaki. Iya benar. Nah, aturan Pertanyaan terakhir. ngajung aja. Ngajung aja. Itu udah tanya lagi. Kayak dulu lah, kalian kan udah kalian dulu, punya sertifikat dulu, lalu kan apply dan sebenarnya kayak jualan ya, karena nanti interview itu kan sebenarnya Iya, jualan. jadi kalian menjual skill kalian. Iya, jual skillnya. Supaya kalau depan itu tertarik nih, oh anak ini ternyata saya butuh nih sama ini. Nah, kadang usia kadang nggak ngaruhin. Cari student yang bisa bekerja sesuai dengan output yang dia butuhkan. Makanya kalau kalian mau apply, cocokin dulu bidang kalian dan skill kalian dengan profesor yang ingin kalian pilih. Masya Allah, berarti cukup jelas ya kalau kita di sini ada peluang untuk dari agama ke yang lain maupun jurusan umum. Sorry to say, tapi maaf aku memberi harapan palsu karena waktunya sudah habis. Kayaknya dibaca untuk teman kopi mungkin ya. Nah, saya mulai dari kenapa Saudi bisa begitu getol saat ini mendevelop bidang sains. Jadi visi 2030 khususnya di pilar pendidikan, mereka ingin menciptakan masyarakat di dunia yang membandingkan semua level universitas. Lalu tunggu, ada yang nunggu setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 7 tahun nggak dipanggil-panggil. Tapi itulah di mana letak kekuatan ikhtiar kita kan untuk bisa menembus persaingan yang ada. Ada 6 syarat utamanya. Yang pertama usia. Kalau S1 jelas harus di bawah 25 tahun. S2 tidak boleh lebih dari 30 tahun. Kemudian doktoral tidak boleh lebih dari 35 tahun. Kemudian harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Indonesia nanti melalui Kementerian Pendidikan dan Luar Negeri. Kemudian tidak sedang mendapatkan beasiswa lain dari kampus Saudi. Wajib menunjukkan legalisasi ijazah dan ini biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kalau belum. Atau kalau yang sudah, ya syukur bisa langsung register. Kemudian tidak pernah diberhentikan dari lembaga manapun di kerajaan dan lulus pemeriksaan kesehatan nanti sebelum berangkat ke Saudi. Beberapa dokumen resminya yang biasa diminta, yang pertama yang pasti jelas ijazah, transkrip dan lain sebagainya. Nanti silahkan di copy aja slide-nya. Mudah-mudahan masih sama. Yang paling penting adalah surat rekomendasi dan cover letter kalau buat saya, karena yang lain itu otomatis sudah dapat dari pendidikan kan. Tapi rekomendasi dari
Ustaz Hidayat belajar lewat koran, radio. Zaman kita sekarang aksesnya sangat banyak. Maka manfaatkan semua akses tersebut untuk ilmu yang bermanfaat. Proses visa, medical check up, dan tiket. Nah ini yang harap gimana ya? Adu aja ya, harap cemas selalu. Karena kadang kita daftar nggak ada email, nggak ada pemberitahuan, dan itu mungkin sisi yang menjadikan kita harus bersabar ketika kita mendaftarkan diri kita untuk belajar di Saudi. Seperti Mas Niro sampaikan, kadang ada ujiannya yang mungkin disitulah. Karena administrasinya, proses komunikasinya kadang agak tidak terbuka, gitu. Agak kurang. Kalau di kita banyak basa-basinya, kalau di sana enggak. Jadi kadang kalau memang kita nggak lolos, ya udah nggak ada kabar sama sekali kadang. Jadi kita harus coba lagi. Dan yang terakhir keberangkatan. Nah, yang menarik, lulus pendidikan universitas berarti adik-adik lolos dapat beasiswa. Itu di kerajaan Saudi. Jadi nggak ada lagi kita harus daftar misalkan ke lembaga tertentu untuk dapat beasiswa. Karena otomatis ketika sudah diterima di kampusnya, maka Kementerian Pendidikan akan mengajukan nama-nama tersebut ke Kementerian Pendidikan Tinggi untuk diberikan beasiswa. Besarnya nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang mau dapat pengetahuan lebih detail khusus tentang King Saud, kami di PPI Riyadh dulu pernah bikin kayak podcast ya. Tapi yang teknikal seperti engineering, medical, science di-combine bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Ada yang memang qadarullah misalkan dosennya tidak mau mengajar pakai bahasa Inggris, kita harus pergi kemana? Ada satu program belajar bahasa. Jadi memang untuk yang belum punya kemampuan bahasa Arab pun jangan khawatir. Coba dulu aja daftar. Qadarullah misalkan kalau takdirkan kita diterima, belajarnya urusan nanti. Yang penting ada itikat kuat untuk belajar. Karena banyak saya punya teman di sana saat saya datang, mereka masih proses belajar bahasa Arab. Padahal bidangnya adalah bidang agriculture, food, pangan gitu ya. Tapi belajar bahasa Arab persiapan 1 tahun, bahkan bisa 2 tahun. Dan beasiswanya nggak akan diputus kalau mau S1 sampai 8 tahun pun rasanya. Kalau dulu ya mudah-mudahan, sekarang mudah-mudahan seperti itu juga. Kemudian single sex institution jadi dipisah antara laki-laki dan perempuan, kecuali di kedokteran. Biasanya kampus publik berskala besar, banyak multidisiplin ilmu. Kalau kampus swasta biasanya kecil. Seperti KAUS itu fokus hanya di sains dan teknologi. Sarjana harus 120 SKS, magister sekitar 24-39 plus tesis, kemudian S3 disertasi. Nah, bedanya di kita IPK-nya sampai 4, kalau di sana sampai 5. Tadi karena mengadop sistem dari Amerika Serikat. Ini bidang major yang ada di Saudi: politik, hukum, pendidikan, bisnis administrasi, ekonomi, teknik, sains, pertanian, dan semuanya tadi saya sampaikan. Ada yang pakai bahasa Inggris kalau dunia teoretikal, ada yang pakai bahasa Arab kalau misalkan dia teoretikal, ada yang pakai bahasa Inggris kalau dia menggunakan bidang-bidang yang terapan. Fasilitas riset, tadi juga ada yang bertanya gimana fasilitas risetnya. Saya dulu di IPB, kebetulan bidangnya di langsung ke lapangan, jadi mengunjungi hutan, diskusi dengan masyarakat adat. Tiba-tiba saya dapat peluang S2 di Saudi yang bidangnya full laboratorium. Bahkan saya kadang belum pernah pegang alatnya. Jadi kalau bisa dibilang labnya itu lebih canggih sudah pasti, karena dananya ini sangat besar. Bahkan saya rasa sekarang improvementnya pasti sudah lebih jauh lebih tinggi. Di atas itu lab, karena saya kebetulan di bidang teknologi hasil hutan. Di atas itu ada kayu, kemudian ada lab televisi. Kemudian King Saud itu kebetulan punya perusahaan terbesar juga dan bukunya masya Allah sangat banyak. Jadi kalau misalkan adik-adik berminat ke King Saud, saya rasa pilihan yang baik juga. Ini beberapa pengalaman di lapangan. Jadi mereka tuh punya 2, laboratory dan research center. Biasanya research center itu ditentukan misalkan di area tertentu. Misalkan King Saud ini letaknya di Riyadh, ada research center di Jirab, sekitar 1 jam perjalanan. Itu kita bisa melakukan aktivitas apapun, mau nanam apapun, mau pakai teknologi apapun. Selama teknologinya disupport dan memang ada di kampus, biasanya kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi jangan diragukan masalah fasilitasnya untuk riset. Ini pendapat orang lain yang melakukan riset dan pekerjaan di Saudi. Kalau dilihat skalanya, semua di atas angka 0. Maksudnya apa? 0 itu netral, 1 itu setuju, 2 setuju, sangat setuju. Sedangkan kalau nilainya minus, impresnya kurang baik atau kesannya tidak baik. Jadi kalau dilihat hanya job security. Kenapa? Karena rata-rata orang asing yang bekerja atau melanjutkan asosiasi misalkan ke Saudi itu tidak punya kontrak permanen, pasti hanya 1 tahun.
Makanya kenapa nilainya lebih rendah. Ini peluang Ini ekspansi. bidang yang bisa digeluti mungkin. Ada yang tanya peluangnya apa? Nah, Peluang kerjasama bisa dengan riset, bisa dengan pertukaran, kemudian bisa dengan konsultasi. Tapi kalau bisa dilihat 61% itu project. Jadi memang dananya dan kerjasamanya untuk project. Bidangnya apa saja? Yang paling banyak kalau dilihat di tahun 2024 adalah engineering. Kemudian yang kedua adalah medical, yang ketiga computer science. Ini semua sekarang sudah terbuka di Saudi, di kampus manapun, terutama di 10 top yang tadi. Hanya sayang saja Indonesia belum ada perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Saudi. Yang saat ini paling banyak adalah United States, kemudian Inggris dan Cina. Tapi kita ketika sudah masuk King Saud, insya Allah peluang berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di negara ini sangat terbuka. Jadi misalnya ada yang terkait dengan riset di sains ya, itu kemudahan untuk melaksanakan riset, menulis paper, kemudian melaksanakan konferensi untuk ke negara lain itu terbuka bebas. Selama kita bisa menunjukkan performa kinerja kita di kampus. Nah, kayaknya yang dua bagian terakhir ini yang mungkin menarik, mungkin mudah-mudahan. Jadi saya apply ke King Saud sebagai mahasiswa. Hanya saja di King Saud itu saya belum tahu ya kalau di kampus lain ada mekanisme yang sama atau tidak. Tapi di King Saud ini mahasiswa yang mendaftarkan ke King Saud bisa diterima sebagai tolib atau bahis, pelajar atau peneliti. Kebetulan saat itu saya daftarnya Maret sebagai pelajar, tapi visa yang sampai ke saya itu visa kerja. Ini saya langsung kepikiran, alhamdulillah masih saya simpan. Namanya letter of offer. Mencantumkan bahwa saya diterima sebagai peneliti. Kalau master itu namanya researcher B atau bahis-bah. Kalau doktoral bahis A. Dengan fasilitas selain mukofa'ah, ada gaji bulanan ya, monthly salary. 840 kayaknya. Enggak, mukofa'ah buat yang S1. 840 kalau masalah, kalau magister 890, berarti sekitar 3,5 juta atau 4 juta mungkin sekarang. Itu mukofa'ah untuk tolib. Sebagai bahis, kami mendapatkan tambahan sekitar 4 juta, jadi total memang hampir 8 juta. Kalau dibandingkan sama kampus lain kayak KAUS itu bisa sampai puluhan juta. Di Qatar ada namanya Sini udah S3 kan ya? Abu Bakar Hamad University itu sampai 7.000 besar, 40 juta ya, sekitar 7.000 besar. Tapi itu bukan jadi tujuan utama. Intinya bahwa peluang untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, baik itu dari segi ekonomi, tempat tinggal yang layak, insya Allah terbuka. Karena ketika di sana kita disediakan mukofa'ah, rumah, sakan. Walaupun tadi barang-barang kita ada sakan khusus. Kemudian boleh pergi ke Indonesia, tiket pulang pergi 1 tahun 1 kali. Dengan kalau nggak salah limitnya hampir, kalau luar Jakarta itu bisa sampai puluhan ribu besar. Jadi sekitar berapa 30-40 juta gitu loh untuk tiket pulang pergi 1 tahun. Karena saya sebagai pekerja, saya punya hak cuti. Tapi bedanya dengan ini yang mungkin paling agak harus jadi concern. Saya nggak tahu kalau misalkan saat itu akan diaplikasikan. Tapi ketika nanti adik-adik belajar ke King Saud kemudian diterima sebagai bahis, visanya akan menjadi visa amal. Artinya bukan pelajar, tapi mengikuti aturan kerja yang diterapkan oleh kampus. Harus mengajar mahasiswa 1, kadang harus mengisi lab. Punya kewajiban, kalau di sini ditulis kewajiban kerja 48 jam seminggu. Tapi alhamdulillahnya karena kita di sana datang sebagai master, jadi hanya 3 jam 1 hari. Dia Di samping datangnya kita sebagai harus master. datang ke kelas untuk belajar. Tapi Jadi sudah kita, S3 kan? Enggak tahu, kelas ini baru siang master dan tadi kelas enggak jam disebutin 8. dokter Kalau kelas PhD. pagi berarti Baru disebutinnya master sangat of fleksibel, science. tapi intinya dalam 5 hari jadwal perkuliahan ada 3 jam harus kita setiap hari untuk melaksanakan aktivitas di lab atau membantu dosen melaksanakan pelajarannya. Nah, jadi jangan kaget kalau misalkan nanti datang ke Saudi atau apply tapi dapat peluangnya researcher. Justru jangan ditolak karena itu peluang juga yang sangat baik selain menjadi tulab tapi bisa untuk mengakses fasilitas yang lebih besar. Mungkin kelebihannya kalau misalkan tolib pure pelajar biasanya dapat fasilitas yang lebih terkait misalkan haji dibayarkan. Karena misalkan nanti ada peluang dari minanya itu untuk pelaksanaan haji, dapat uang pembelian buku misalkan. Pasti ada plus minusnya, tapi tergantung dengan yang Allah takdirkan. Yang pasti kita berikhtiar sebaik mungkin, mana yang terbaik insya Allah bisa kita jalankan.
Kemudian ini hanya beberapa aktivitas kegiatan selama di Saudi. Dan ada yang tanya tadi, apakah mungkin menyelaraskan sains dengan spiritualnya gitu? Kenapa di Saudi bisa seperti itu? Dan sesuai Ustadz Hidayat tadi sampaikan, yang dapat kesempatan untuk belajar di sains justru malah dapat dua-duanya. Kenapa? Karena selain memang kita melaksanakan kegiatan akademik, itu setiap kampus ada persatuan pelajar, dan setiap minggu kita kan Jumat Sabtu ya, Jumat Sabtu. Jumat Sabtu itu hari Jumat biasanya ada kegiatan kumpul. Karena nggak tahu kalau di kampus lain, tapi di Kingston ada kan pasti ada. Malam Sabtu itu, karena kita di Nusantara, kita pasti ada forum kumpul, masak, kemudian diskusi, berbagi tahu. Kita itu lebih banyak dibandingkan apa yang kita lakukan di Indonesia. Kalau di kita datang kuliah, dosen kasih materi, kita dengarkan, kita tanya atau enggak, kasih tugas, ujian. Kondisinya kebalik. Saya sebelum memulai perkuliahan, hari pertama atau minggu pertama, pasti dosennya memberikan satu semester ke depan kita belajar apa saja. Pertemuan 1 sampai 15. Kamu siapkan tiap minggu materi yang kamu baca dan kita diskusi. Itu perbedaan yang sangat nyata. Karena ketika kita biasa hanya mendengarkan kemudian menulis, sekarang harus menyiapkan dan berdiskusi. Sisi baiknya adalah kita punya pengetahuan itu yang lebih banyak kalau bisa kita bandingkan dengan apa yang kita dapatkan dengan sistem yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian berapa tahun? Nah ini yang sangat menarik. Gak ada yang tahu. Tapi secara umum S2 itu 2 tahun, S3 itu 4 tahun. Rata-rata yang lulus S2 5 tahun, ada yang tanya gitu ya. Yang S3 bisa ke 8 tahun. Saya berarti di luar beasiswa ya? Enggak, tetap dalam beasiswa. Jalan saya pulang, karena saya sempat diminta untuk lanjut terus. Dan saya kebetulan saat itu sudah lulus, pada awal COVID, keluarga bisa saya pulang, bisa pulang. Tapi saya bisa menyelesaikan 63 tahun. Umumnya teman-teman saya saat ini yang di itu sudah 4 tahun, yang biologi kemarin 5 tahun, bioteknologi kemarin 5 tahun juga. Ada 2 sebetulnya Ustadz yang terkenal di Indonesia, Ustadz Muhammad Abu Tasikal dengan Ustadz Muhammad Fitra, dulunya dari Kristen University dan sekarang jadi dai terbesar untuk bidang sains di Indonesia. Itu pun sangat menarik untuk dibahas mungkin. Kemudian jika belum bisa bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab sama sekali dulu. Sampai sekarang pun saya nggak bisa banyak, tapi kalau untuk sehari-hari insya Allah, kalau untuk bakalan ngomong saya insya Allah bisa. Tapi kalau untuk diskusi debat saya nggak bisa. Tapi baca sedikit insya Allah masih bisa, karena tadi ada kegiatan di kampus. Tapi saya termasuk bagian orang yang ke Saudi tapi nggak bisa banyak menggali kemampuan bahasa Arab saya, karena memang mungkin kekurangannya bidang sains ketika di sana, apalagi mereka tahu kita dari luar, malah mereka pengen berbicara dengan bahasa Inggris, karena mereka pengen praktis juga bahasa Inggris. Orang Arab masalah praktis. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, belajar di Mahan insya Allah ada 1 tahun sampai 2 tahun. Tuh berarti ada belajar di LPX. Yang tahu kita, yang pernah membimbing kita di S1. Itu yang paling utama, karena mereka yang akan menjelaskan kemampuan kita dengan baik. Dan bisa kita mintakan gitu, boleh nggak ditulisnya seperti ini misalnya, supaya bisa dinilai plus bagi kita. Minimal 2 kalau bisa. Draft tesis nggak diminta. Itulah berbedanya kampus Saudi dengan yang lain. Makanya itu dituliskan di cover letter saja. Mau seperti apa risetnya, bidang keahliannya seperti apa. Karena memang tidak diminta. Kalau zaman saya nggak tahu ya kalau sekarang itu di portal diminta apa enggak, tapi rasanya nggak diminta. Jadi memang di cover letternya saja dituliskan. Berapa artikel atau sudah ada jurnal dituliskan nanti di cover letter bahwa nanti sudah menuliskan atau membuat riset seperti ini, sekarang sudah tahap apa, atau Anda sudah berpublikasi. Aku 1 apa 2 sih, tapi udah lama, 2011 apa 9. Oh, bidangnya komunikasi. Tapi nggak apa-apa sih, broadcasting bisa, masih banyak. Sosial science, humaniora bisa, art gitu kan. Kemudian ilmu komunikasi sudah pasti, ilmu internasional juga bisa. Tapi kalau komunikasi IPB, saya rasa sosial komunikasi keuangan masyarakat mungkin bidang yang lebih cocok, bidang-bidang sosial mungkin ya. Kalau harus ini ya, broadcasting mungkin kan, karena di KPM juga saya rasa ada broadcasting. Seperti itu mungkin. Mudah-mudahan terjawab di balik-balik. Ya, masih. Oke, kalau saya sebut kata 3, semuanya kata aku atas ada khusus nanti. Oke, aman ya. Gitu. Kalau saya ngomong angka 3, angkat tangan. Ngomong angka selain 3, jangan angkat tangan. 5, 2, 3. Gimana Mas MC?
Wah, yang mana? Semuanya kepada instansi Republik Indonesia yang memang terkait dengan bidang yang tadi. Karena memang saya pernah lihat ada beberapa kali, atau nanti saya bisa kasih beberapa nama yang memang suka mendampingi tentara atau polisi yang ke Saudi untuk jadi fasilitator diskusi masalah terkait syariah dan kemudian Ini fasilitator mbak, bukan ke dinas. Apa maksudnya terikat? Iya, tapi maksudnya kuliah di sana itu apa gitu loh? Ada follow up-nya enggak gitu, enggak cuma kita pulang. Saya teman-teman itu banyak yang lulusan S3 pulang-pulang aja. Terima kasih untuk semuanya dan ucapan terima kasih khusus kepada Ibnu Hajar Boarding School yang sudah berkolaborasi dengan Saudi University Expo yang Jadi biasanya lebih di bawah. Nah kalau social science kan biasanya Lebih banyak, jadi lebih tinggi. lebih persyaratannya lebih tinggi bahasanya. Iya. Untuk bahasa Inggris. Makanya saya kalau S3 belum nyampe, makanya saya mau nanya ini kalau Tapi ada beberapa enggak pakai itu sih. Tapi kalau yang Saudi Arabia enggak belum tahu juga. Makanya tadi salut juga sama Mas apa pematerinya nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab keterima gitu kan. Saya takjub Masya Allah. Ikhtiarnya kan ada dia bilang kalau ikhtiar Allah menghendaki. Misalnya untuk membangun itu biayanya Dia mikir buat istri. apa namanya sih? Emir. Rezeki keluarga sih Iya. Jazakallahu khairan Mas Emir. Opportunity-nya setelah punya pengalaman itu lebih besar. Karena tadi ya, ada bidang-bidang tertentu atau dosen-dosen tertentu yang memang butuh praktisi gitu, bukan akademisi aja gitu. Jadi kampus-kampus kayak KBPM, King Fahad yang jelas-jelas bidangnya di minyak gitu kan, perminyakan, itu jelas butuh orang-orang yang memang pernah punya latar belakang di bidang tersebut. Termasuk kampus saya, karena memang kampus saya kampus tertua di Saudi University itu dan punya target sebagai backbone pemerintah untuk mendukung program penanaman tersebut. Jadi riset tentang bagaimana bisa menanam di tanah yang tandus dengan kemungkinan mati yang rendah itu sangat banyak peluang. Itu mungkin yang pengalaman saya pernah rasakan. Jadi opportunity-nya insya Allah cukup besar. Peluang kerja di Gulf countries di negara-negara teluk tersebut. Saya pernah dikontak beberapa kali oleh Yantra untuk mengisi beberapa pekerjaan yang khusus yang berlanjutan. Ada insya Allah peluang tersebut. Saya punya teman yang sekarang kerja di Singapura juga, orang Indonesia, teman saya. Sekarang itu saya ternyata dari IPB juga, baru keterima tahun lalu. Dia pernah kerja di Indofood, sama lah bidangnya dengan antum kan. Jadi, kalaupun nggak dapat di Gulf countries yang memang perusahaan multinasional, banyak perusahaan-perusahaan lokal yang memang punya cabang branch di sana. Jadi itu juga bisa jadi tujuan mungkin kalau memang pengen berkarir lagi di luar, tanpa pengen pulang misalkan ke Indonesia dulu misalnya. Yang ketiga, kalau bawa keluarga, kalau saya lihat dari rekan-rekan yang ada, insya Allah banyak kemudahan yang bisa kita akses dari para muslimin, para donatur, yang memang kadang membuka bantuan bagi mahasiswa yang membawa keluarga untuk tinggal di bukan apartemen, yang sejenis apartemen, hostel atau rumah susun yang memang disewa. Kebetulan saya ada beberapa teman juga yang sekarang bawa keluarga di bidang nuklir, kemudian di bidang biologi, mereka bawa keluarga dan dapat fasilitas tersebut. Intinya adalah bangun jaringan yang teknologi di sana dengan para alumni, karena mereka lah yang akan membantu kita untuk mengakses informasi tersebut. Kalau di KBPM, di KAUS, bahkan fasilitas untuk keluarga sudah disediakan. Karena memang KAUS ini kampus swasta, beda dengan beberapa kampus yang tadi disebutkan, itu kampusnya pemerintah. Kadang fasilitas di kampus swasta memang agak lebih tinggi, tapi tentu syaratnya lebih tinggi juga. Dan berapa budgetnya? Kalau dulu masih murah. Saya sehari makan di matam karena memang kalau di kampus subsidi ya. Itu cuma 7 real. Kalau sekarang infonya harus 15 sampai 17 real. Nah kalau di luar mungkin dengan keluarga masak sendiri, mukafah tersebut harusnya cukup sih, insya Allah. Karena biaya makan sebetulnya nggak banyak kalau di sana. Dan masya Allah kebaikan orang Saudi ya, di momen-momen tertentu itu ada aja yang bagi-bagi. Mau lebaran, mau apalagi lebaran haji itu air yang besar banyak sekali bagikan. Ya, jadi sedikit tambahan kalau bawa keluarga nih dari teman-teman nih, kalau yang di Madinah itu untuk ada uang jaminan ya, itu sekitar 10.000 real ya. Nanti kemudian ngurus pemberkasan untuk calling visanya, kemudian nanti berangkatin tiketnya sekian juta terus segala macam, tinggal biaya hidup aja nanti disusulkan masing-masing. Pertanyaan terakhir dari atas ada yang nanya nggak nih? Kalau masih lempar ke bawah.
Sebelum saya pulang lagi nih. Oh boleh. Tenang, semuanya nanti dapat. Ya, nanti kita jawab cepat-cepat aja. Kalau kita nasihat segala macam diterima. Tapi sekarang mungkin bahkan tanpa mahram juga ada kemungkinan untuk bisa bahkan untuk terbuka gitu. Kalau dulu nggak bisa. Jadi kalau ditanya persentasenya, angka pastinya saya Allah alam, tapi persentasenya semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dibandingkan mahasiswa syariah yang sekarang diterima di sains, kemungkinan akan lebih banyak. Karena memang kemarin saya tanya ke rekan saya, 30 orang ditolak di jurusan syariah, sedangkan yang diterima di jurusan ulum malah lebih banyak. Jadi kalau memang berminat, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Yang kedua, kiat LOA-nya seperti apa? Siapkan cover letter terbaik aja dengan 2 rekomendasi dari pembimbing saat ini. Kemudian tadi, ini mungkin langsung menghubungkan pertanyaan ketiga. Tanpa harus menunggu, sebetulnya dengan mekanisme sekarang daftar di study portal itu, 1 orang bisa daftar 3 kampus. Jadi berbeda dengan zaman saya dulu, mungkin masa penerimaannya berbeda, kemudian harus nunggu LOA. Kalau sekarang enggak, pilih saja langsung 3 universitas yang memang mau dituju, insya Allah nanti yang terbaik mudah-mudahan Allah terbaik. Oke, terima kasih semoga menjawab ya. Dan cukup ya, kita langsung lempar ke yang lain. Kalau mau bertanya 1 aja, jangan rangkap 3, ntar temannya nitip. Titip dong, gitu. Titipnya itu jadi 5. Saya mau kayak jawab 5 orang nanti. Ya 1 aja. Silakan Mas MC. Oke. Ada Mas Kolbi nanti akan yang memilih. Sekarang cowok dulu, cewek udah. Teman-teman cowok yang lantai dasar. Angka 3, 5, 1, 3. Nah, tuh yang Saudi University Expo 2025 ini adalah gagasan dari teman-teman PPM Arab Saudi yang berkolaborasi dengan PPMI dari berbagai wilayah, baik itu dari Mekah, Madinah, Jeddah, Taif, Riyadh, dan seluruhnya yang menghimpun kepanitiaan menjadi satu dan juga dicetuslah Saudi University Expo untuk pertama kalinya di tahun 2025 ini. Tujuan kami mengadakan Saudi University Expo ini agar informasi yang kami sebarkan bisa lebih inklusif dan juga tersebar lebih luas kepada seluruh kalangan masyarakat. Tidak terbatas hanya kepada teman-teman yang berada di pondok, juga teman-teman yang berada di sekolah umum. Karena Saudi Arabia sendiri membuka kesempatan yang menginginkan perkuliahan di Saudi, baik itu jurusan syariah maupun kuliah umum. Harapannya setelah diadakan Saudi University Expo ini akan hadir Saudi University Expo berikutnya dengan acara yang lebih megah, meriah, dan juga bisa menampung seluruh antusias dan animo yang begitu tinggi dari seluruh audiens Saudi University Expo ini. Dan kami juga mohon maaf atas keterbatasan kami dalam pelaksanaan Saudi University Expo ini, bila mana banyak sekali kendala teknis, dan itu juga insya Allah catatan pelajaran bagi kami agar tahun-tahun ke depannya bisa melaksanakan Saudi University Expo ini dengan yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari panitia Saudi University Expo pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bang Mudir dari Kota Bima. Oke, di situ udah ke booth mana aja nih? Udah ke booth Islamic Madinah University, sama ke booth IHBS, sama ke beberapa booth makanan. Oh, oke. Selama ini kan sudah keliling kira-kira apa? Apa kesan antum di acara Saudi University Expo 2025 ini? Kita sangat melihat banyak antusias dari anak-anak pondok, dari para orang tua, kemudian banyak antusiasnya, sangat semangat, sangat ramai, sangat meriah. Jadi ikut meriah juga. Oke, antum ada harapan nggak buat acara Saudi University Expo ke depannya? Harapannya bisa ada lagi acaranya tahun depan, biar anak-anak yang akan lulus pondok tahun depan ada bayangan buat kuliah di Saudi, terutama di Madinah. Oke, syukran, makasih banyak satu sekolah Mudir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Boleh tahu umur asal mana, namanya siapa? Saya Eka Wirania dari Pesantren Al-Kunafa Putri atau Al-Kunafa Boarding School yang berada di Cilengsi, Bogor. Masya Allah.
Berarti kesini bareng-bareng sama santri yang lain atau sendiri? Alhamdulillah kami di sini datang rombongan dengan 24 orang terdiri dari santriwati dan perwakilan ustazah. Masya Allah. Selama acara berlangsung bagaimana? Boleh mungkin sharing kita kesan-kesan dari Umu dan santri lainnya? Alhamdulillah anak dan juga mungkin kami semua rombongan dari Al-Hidayah Boarding School ini merasa sangat bersyukur bisa mendapatkan tiket yang Masya Allah ya, 2.000 tiket terjual dengan sangat cepat, dan kami merasa sangat beruntung sekali, bersyukur sekali bisa menghadiri acara Saudi University Expo ini. Ini memang sesuatu yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para santriwati yang apalagi sekarang di jenjang SMA, yang mereka membutuhkan informasi kuliah, bukan hanya kuliah untuk di dalam negeri, tapi juga kuliah di luar negeri. Alhamdulillah, kesan sangat baik sekali, Masya Allah, barakallahu fiik untuk semua panitia Saudi Expo University 2025 ini. Dan pesan saya, dan mungkin juga mewakili dari semuanya, harapannya agar kegiatan positif seperti ini lebih dilaksanakan dengan kapasitas yang lebih besar lagi dan informasi yang lebih masif, karena mungkin ada beberapa pesantren yang terlambat untuk mengetahui informasi Saudi University Expo ini. Masya Allah, semoga di tahun depan kita bisa berjumpa lagi di Saudi University Expo tahun 2020. Dia udah dapat mana-mana. Hadirin yang kami hormati, tibalah di penghujung kebersamaan kita pada sore hari ini. Sungguh sebuah kehormatan dan kebahagiaan lagi yang kami dapat berbagi kepada kalian semua, Bapak dan Ibu yang kami cintai. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasme teman-teman dan segala support yang telah mewarnai acara ini. Semoga setiap langkah yang kita ambil setelah ini akan senantiasa membawa kebaikan dan keberkahan. Sebelum kita benar-benar berpisah, mari kita tundukkan sedikit hati kita dan kita tadahkan sedikit. Kita angkat tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala agar Allah dapat memberkahi acara kita ini.